Baswedan akhirnya buka suara soal adanya dugaan penjegalan untuk maju di Pilkada 2024. Anies menjawab santai terkait penjegalan dirinya karena dinilai dirinya berbahaya bagi lawan politiknya. Ia pun sempat tertawa kecil menanggapi pihak-pihak yang takut. Gitu ya? Pada takut ya, katanya seraya tertawa seperti dikutip dari acara Kienda di Metro TV yang tayang pada Minggu, 8 September 2024. Anies menjelaskan meski dirinya dijegal, bukan berarti publik tidak mengetahui apa yang dia kerjakan selama ini. Ada rekam jejak Anies yang publik bisa lihat. Penjegalan terhadap dirinya justru membuat dukungan publik terhadap dirinya menguat. Kalau boleh Anies ini bukan kucing dalam karung yang tidak diketahui apa yang dia kerjakan. Jadi apa yang dikerjakan di Jakarta, apa yang dikerjakan ketika bertugas di kementerian, kampus itu semuanya bisa dilihat, jelasnya. Justru sebaliknya, kata Anies, sebaiknya pertanyaan itu ditujukan kepada pihak yang merasa takut jika dirinya maju pilkada. Saya sering mengatakan kalau ada yang khawatir, saya sendiri harus menyampaikan pertanyaan balik, sebaiknya tanyakan kepada yang takut, karena harusnya yang takut yang menjelaskan kenapa takut, karena apa yang saya bawa rasanya bukan hal-hal yang perlu ditakuti, pungkasnya. Jokowi sempat dikait-kaitkan dengan gagal majunya Anies Baswedan di Pilkada 2024. Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menyebut bahwa gagalnya Anies berkontestasi di Pilkada karena ulah Mulyono dan gengnya. Ternyata, setelah ditelusuri, Mulyono adalah nama kecil Joko Widodo. Ono secara belak-belakan kemudian menyebut Anies dihambat oleh sejumlah pihak agar tidak bisa mencalonkan diri di Pilkada Jabar 2024. DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia bagian dari relawan Gibran Raka Buming Raka mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan akademisi Rocky Gerung. Rocky Gerung dilaporkan atas tudingan penyebaran isu hoaks bahwa wakil presiden terpilih itu kerap menerima uang dari Menteri Pemerintahan Joko Widodo setiap hari Sabtu. Ketua Foksi Muhammad Natsir Sahid mengatakan pihaknya bersama aktivis telah membuat laporan polisi melalui SPKT pada hari ini Sabtu, 7 September 2024. Menurutnya, apa yang ditudingkan Rocky Gerung sebuah narasi yang seolah-olah ingin mengamputasi kepercayaan publik terhadap Gibran. Natsir menyebut laporannya masih dalam tahap pengkajian dari pihak Polda. Dia menjelaskan dalam delik secara unsur pidana memenuhi. Namun secara teknis pelaporan masuk ke pasal 310 dan 311 sehingga harus Gibran yang melaporkan langsung. Dia menambahkan akan segera melakukan somasi kepada Rocky Gerung untuk mengklarifikasi pernyataannya kepada publik bahwa apa yang disampaikan tersebut tidak benar. Sebelumnya, akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung menuding Gibran Raka Buming Raka kerap menerima jatah uang dari menteri sang ayah, Presiden Jokowi. Uang tersebut, diungkapkan Rocky Gerung, diberikan para menteri kepada wapres terpilih setiap hari Sabtu. Hal itu terungkap ketika Rocky menjadi narasumber dalam acara debat di salah satu stasiun TV swasta pada Selasa, 3 September 2024. Ia awalnya membantah bahwa kritikan yang selama ini dilontarkan ke Jokowi karena didasari kebencian. Ia mengklaim hubungan Jokowi dengan dirinya baik-baik saja. Bahkan, putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, datang sendiri ke rumahnya untuk minta dikritik. Kepada Gibran, Rocky tidak hanya mengkritiknya, tetapi juga adik mertuanya, Bobi Nasution. Dalam pertemuan di rumahnya itu, Gibran sempat bercerita bahwa setiap Sabtu, menteri mendatanginya dan memberikan uang. Mendengar pengakuan Gibran, Rocky mengkritiknya sebagai seorang koruptor. Ahmad Sahroni resmi menjabat Ketua Tim Sukses Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta tahun 2024. Bendahara Umum Partai Nasdem tersebut mengaku ditunjuk jadi Ketua Tim Sukses saat tengah malam. Sahroni mengatakan penunjukan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Tadi malam Pak Dasko telepon. Menyampaikan itu, tentang untuk jadi Ketua Tim Sukses Ridwan Kamil, kata Sahroni, Minggu, 8 September 2024. Sahroni mengatakan saat ini dirinya belum ada gambaran langkah-langkah yang akan dibuatnya untuk memenangkan RK Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Belum ada gambaran. Saya belum ketemu dengan yang lain. Karena Pak Dasko dari malam telepon setengah 12, sudah menyampaikan. Jadi belum ada koordinasi lebih lanjut, terangnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan hal itu merupakan langkah positif,
Karena Sahroni dinilainya paham peta Jakarta. Beliau memahami mapping Jakarta paling tidak utara. Saya pikir itu kesempatan momentum untuk ambil peluang. Dan beliau sudah biasa dengan ASC-nya, dengan apapun, sebab Emil perlu bantuan keras dari bantuan rekan-rekan Jakarta yang baik, kata Habib Abu. Habib Abu mengatakan bahwa keputusan itu sudah dikomunikasikan dengan PKS. Sekjen PKS itu lalu menyatakan bahwa Pramono dan Rano Karno bukan lawan yang ringan di Pilkada Jakarta 2024. Merespons hal tersebut, bakal calon gubernur daerah khusus Jakarta, DKJ, Pramono Anung menjawab singkat saat ditanya tanggapannya perihal ditunjuknya Bendahara Umum, Bendum, Partai Nasdem Ahmad Sahroni sebagai ketua tim sukses rivalnya dalam Pilgub Jakarta. Pramono hanya berharap Sahroni dapat bekerja dengan keras dan baik. Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai, saya tanya ngapain udah bikin partai, udah gabung yang ada aja. Saya cuma ingin dipanggil ketum. Jadi alhamdulillah kita sama-sama ketum ini, jadi sudah tak perlu bikin partai lagi. Beredar isyarat yang menyebut Anies Baswedan akan membangun partai politik sendiri. Wacana itu muncul selesai Anies Baswedan gagal mengikuti kontestasi di Pilkada 2024. Menanggapi wacana tersebut, Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memperingatkan Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan Caimin di gedung DPR pada Minggu 8 September. Caimin menyarankan agar Anies tak perlu membentuk parpol sendiri. Alih-alih mendirikan, Anies disarankan bergabung dalam salah satu partai yang sudah ada di Indonesia. Mantan pasangan Anies di Pilpres 2024 ini mengatakan menjadi ketum parpol bukan perkara yang mudah. Pasalnya ada tugas berat yang harus ditanggung agar roda organisasi berjalan baik. Bahkan Caimin mengaku kapok menjadi ketua umum. Meski begitu, ia mempersilahkan jika Anies tetap ingin merealisasikan wacana mendirikan parpol. Caimin pun berkelakar Anies akan ngotot membentuk parpol karena ingin dipanggil ketum. Baswedan akhirnya buka suara soal adanya dugaan penjegalan untuk maju di Pilkada 2024. Anies menjawab santai terkait penjegalan dirinya karena dinilai dirinya berbahaya bagi lawan politiknya. Ia pun sempat tertawa kecil menanggapi pihak-pihak yang takut. Gitu ya? Pada takut ya, katanya seraya tertawa seperti dikutip dari acara Kienda di Metro TV yang tayang pada Minggu, 8 September 2024. Anies menjelaskan meski dirinya dijegal, bukan berarti publik tidak mengetahui apa yang dia kerjakan selama ini. Ada rekam jejak Anies yang publik bisa lihat. Penjegalan terhadap dirinya justru membuat dukungan publik terhadap dirinya menguat. Kalau boleh Anies ini bukan kucing dalam karung yang tidak diketahui apa yang dia kerjakan. Jadi apa yang dikerjakan di Jakarta, apa yang dikerjakan ketika bertugas di kementerian, kampus itu semuanya bisa dilihat, jelasnya. Justru sebaliknya, kata Anies, sebaiknya pertanyaan itu ditujukan kepada pihak yang merasa takut jika dirinya maju pilkada. Saya sering mengatakan kalau ada yang khawatir, saya sendiri harus menyampaikan pertanyaan balik, sebaiknya tanyakan kepada yang takut, karena harusnya yang takut yang menjelaskan kenapa takut, karena apa yang saya bawa rasanya bukan hal-hal yang perlu ditakuti, pungkasnya. Jokowi sempat dikait-kaitkan dengan gagal majunya Anies Baswedan di Pilkada 2024. Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menyebut bahwa gagalnya Anies berkontestasi di Pilkada karena ulah Mulyono dan gengnya. Ternyata, setelah ditelusuri, Mulyono adalah nama kecil Joko Widodo. Ono secara belak-belakan kemudian menyebut Anies dihambat oleh sejumlah pihak agar tidak bisa mencalonkan diri di Pilkada Jabar 2024. DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia bagian dari relawan Gibran Raka Buming Raka mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan akademisi Rocky Gerung. Rocky Gerung dilaporkan atas tudingan penyebaran isu hoaks bahwa wakil presiden terpilih itu kerap menerima uang dari Menteri Pemerintahan Joko Widodo setiap hari Sabtu.
Ketua Voksi Muhammad Natsir Shahid mengatakan pihaknya bersama aktivis telah membuat laporan polisi melalui SPKT pada hari ini Sabtu, 7 September 2024. Menurutnya, apa yang ditudingkan Rocky Gerung sebuah narasi yang seolah-olah ingin mengamputasi kepercayaan publik terhadap Gibran. Natsir menyebut laporannya masih dalam tahap pengkajian dari pihak Polda. Dia menjelaskan dalam delik secara unsur pidana memenuhi. Namun secara teknis pelaporan masuk ke pasal 310 dan 311 sehingga harus Gibran yang melaporkan langsung. Dia menambahkan akan segera melakukan somasi kepada Rocky Gerung untuk mengklarifikasi pernyataannya kepada publik bahwa apa yang disampaikan tersebut tidak benar. Sebelumnya, akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung menuding Gibran Raka Buming Raka kerap menerima jatah uang dari menteri sang ayah, Presiden Jokowi. Uang tersebut, diungkapkan Rocky Gerung, diberikan para menteri kepada Wapres terpilih setiap hari Sabtu. Hal itu terungkap ketika Rocky menjadi narasumber dalam acara debat di salah satu stasiun TV swasta pada Selasa, 3 September 2024. Ia awalnya membantah bahwa kritikan yang selama ini dilontarkan ke Jokowi karena didasari kebencian. Ia mengklaim hubungan Jokowi dengan dirinya baik-baik saja. Bahkan, putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, datang sendiri ke rumahnya untuk minta dikritik. Kepada Gibran, Rocky tidak hanya mengkritiknya, tetapi juga adik mertuanya, Bobi Nasution. Dalam pertemuan di rumahnya itu, Gibran sempat bercerita bahwa setiap Sabtu, menteri mendatanginya dan memberikan uang. Mendengar pengakuan Gibran, Rocky mengkritiknya sebagai seorang koruptor. Ahmad Sahroni resmi menjabat Ketua Tim Sukses Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta tahun 2024. Bendahara Umum Partai Nasdem tersebut mengaku ditunjuk jadi Ketua Tim Sukses saat tengah malam. Sahroni mengatakan penunjukan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Tadi malam Pak Dasko telepon. Menyampaikan itu, tentang untuk jadi Ketua Tim Sukses Ridwan Kamil, kata Sahroni, Minggu, 8 September 2024. Sahroni mengatakan saat ini dirinya belum ada gambaran langkah-langkah yang akan dibuatnya untuk memenangkan RK Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Belum ada gambaran. Saya belum ketemu dengan yang lain. Karena Pak Dasko dari malam telepon setengah 12, sudah menyampaikan. Jadi belum ada koordinasi lebih lanjut, terangnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan hal itu merupakan langkah positif, karena Sahroni dinilainya paham, peta, Jakarta. Beliau memahami mapping Jakarta paling tidak, utara. Saya pikir itu kesempatan momentum untuk ambil peluang. Dan beliau sudah biasa dengan ASC-nya, dengan apapun, sebab Emil perlu bantuan keras dari bantuan rekan-rekan Jakarta yang baik, kata Habib Abu. Habib Abu mengatakan bahwa keputusan itu sudah dikomunikasikan dengan PKS. Sekjen PKS itu lalu menyatakan bahwa Pramono dan Rano Karno bukan lawan yang ringan di Pilkada Jakarta 2024. Merespons hal tersebut, bakal calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta, DKJ, Pramono Anung menjawab singkat saat ditanya tanggapannya perihal ditunjuknya Bendahara Umum, Bendum, Partai Nasdem Ahmad Sahroni sebagai Ketua Tim Sukses rivalnya dalam Pilgub Jakarta. Pramono hanya berharap Sahroni dapat bekerja dengan keras dan baik. Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai, saya tanya ngapain lo bikin partai, udah gabung yang ada aja. Saya cuma ingin dipanggil ketum. Jadi alhamdulillah kita sama-sama ketum ini, jadi sudah tak perlu bikin partai lagi. Beredar isyarat yang menyebut Anies Baswedan akan membangun partai politik sendiri. Wacana itu muncul selesai Anies Baswedan gagal mengikuti kontestasi di Pilkada 2024. Menanggapi wacana tersebut, Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memperingatkan Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan Caimin di gedung DPR pada Minggu 8 September. Caimin menyarankan agar Anies tak perlu membentuk parpol sendiri. Alih-alih mendirikan, Anies disarankan bergabung dalam salah satu partai yang sudah ada di Indonesia. Mantan pasangan Anies di Pilpres 2024 ini mengatakan menjadi ketum parpol bukan perkara yang mudah.
Pasalnya ada tugas berat yang harus ditanggung agar roda organisasi berjalan baik. Bahkan Caimin mengaku kapok menjadi ketua umum. Meski begitu, ia mempersilahkan jika Anies tetap ingin merealisasikan wacana mendirikan parpol. Caimin pun berkelakar Anies akan ngotot membentuk parpol karena ingin dipanggil ketum. Anies Baswedan akhirnya buka suara soal adanya dugaan penjagalan untuk maju di Pilkada 2024. Anies menjawab santai terkait penjagalan dirinya karena dinilai dirinya berbahaya bagi lawan politiknya. Ia pun sempat tertawa kecil menanggapi pihak-pihak yang takut. Gitu ya? Pada takut ya, katanya seraya tertawa seperti dikutip dari acara Kienda di Metro TV yang tayang pada Minggu, 8 September 2024. Anies menjelaskan meski dirinya dijegal, bukan berarti publik tidak mengetahui apa yang dia kerjakan selama ini. Ada rekam jejak Anies yang publik bisa lihat. Penjegalan terhadap dirinya justru membuat dukungan publik terhadap dirinya menguat. Kalau boleh Anies ini bukan kucing dalam karung yang tidak diketahui apa yang dia kerjakan. Jadi apa yang dikerjakan di Jakarta, apa yang dikerjakan ketika bertugas di kementerian, kampus itu semuanya bisa dilihat, jelasnya. Justru sebaliknya, kata Anies, sebaiknya pertanyaan itu ditujukan kepada pihak yang merasa takut jika dirinya maju pilkada. Saya sering mengatakan kalau ada yang khawatir, saya sendiri harus menyampaikan pertanyaan balik, sebaiknya tanyakan kepada yang takut, karena harusnya yang takut yang menjelaskan kenapa takut, karena apa yang saya bawa rasanya bukan hal-hal yang perlu ditakuti, pungkasnya. Jokowi sempat dikait-kaitkan dengan gagal majunya Anies Baswedan di Pilkada 2024. Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menyebut bahwa gagalnya Anies berkontestasi di Pilkada karena ulah Mulyono dan gengnya. Ternyata, setelah ditelusuri, Mulyono adalah nama kecil Joko Widodo. Ono secara belak-belakan kemudian menyebut Anies dihambat oleh sejumlah pihak agar tidak bisa mencalonkan diri di Pilkada Jabar 2024. DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia bagian dari relawan Gibran Raka Buming Raka mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan akademisi Rocky Gerung. Rocky Gerung dilaporkan atas tudingan penyebaran isu hoaks bahwa wakil presiden terpilih itu kerap menerima uang dari Menteri Pemerintahan Joko Widodo setiap hari Sabtu. Ketua Foksi Muhammad Natsir Sahid mengatakan pihaknya bersama aktivis telah membuat laporan polisi melalui SPKT pada hari ini Sabtu, 7 September 2024. Menurutnya, apa yang ditudingkan Rocky Gerung sebuah narasi yang seolah-olah ingin mengamputasi kepercayaan publik terhadap Gibran. Natsir menyebut laporannya masih dalam tahap pengkajian dari pihak Polda. Dia menjelaskan dalam delik secara unsur pidana memenuhi. Namun secara teknis pelaporan masuk ke pasal 310 dan 311 sehingga harus Gibran yang melaporkan langsung. Dia menambahkan akan segera melakukan somasi kepada Rocky Gerung untuk mengklarifikasi pernyataannya kepada publik bahwa apa yang disampaikan tersebut tidak benar. Sebelumnya, akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung menuding Gibran Raka Buming Raka kerap menerima jatah uang dari menteri sang ayah, Presiden Jokowi. Uang tersebut, diungkapkan Rocky Gerung, diberikan para menteri kepada wapres terpilih setiap hari Sabtu. Hal itu terungkap ketika Rocky menjadi narasumber dalam acara debat di salah satu stasiun TV swasta pada Selasa, 3 September 2024. Ia awalnya membantah bahwa kritikan yang selama ini dilontarkan ke Jokowi karena didasari kebencian. Ia mengklaim hubungan Jokowi dengan dirinya baik-baik saja. Bahkan, putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, datang sendiri ke rumahnya untuk minta dikritik. Kepada Gibran, Rocky tidak hanya mengkritiknya, tetapi juga adik mertuanya, Bobi Nasution. Dalam pertemuan di rumahnya itu, Gibran sempat bercerita bahwa setiap Sabtu, menteri mendatanginya dan memberikan uang. Mendengar pengakuan Gibran, Rocky mengkritiknya sebagai seorang koruptor. Ahmad Sahroni resmi menjabat Ketua Tim Sukses Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta tahun 2024. Bendahara Umum Partai Nasdem tersebut mengaku ditunjuk jadi Ketua Tim Sukses saat tengah malam.
Sahroni mengatakan penunjukan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Tadi malam Pak Dasko telepon. Menyampaikan itu, tentang untuk jadi Ketua Tim Sukses Ridwan Kamil, kata Sahroni, Minggu, 8 September 2024. Sahroni mengatakan saat ini dirinya belum ada gambaran langkah-langkah yang akan dibuatnya untuk memenangkan RK Siswono di Pilkada Jakarta 2024. Belum ada gambaran. Saya belum ketemu dengan yang lain. Karena Pak Dasko dari malam telepon setengah 12, sudah menyampaikan. Jadi belum ada koordinasi lebih lanjut, terangnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan hal itu merupakan langkah positif, karena Sahroni dinilainya paham peta Jakarta. Beliau memahami mapping Jakarta paling tidak, utara. Saya pikir itu kesempatan momentum untuk ambil peluang. Dan beliau sudah biasa dengan ASC-nya, dengan apapun, sebab Emil perlu bantuan keras dari bantuan rekan-rekan Jakarta yang baik, kata Habib Abu. Habib Abu mengatakan bahwa keputusan itu sudah dikomunikasikan dengan PKS. Sekjen PKS itu lalu menyatakan bahwa Pramono dan Rano Karno bukan lawan yang ringan di Pilkada Jakarta 2024. Merespons hal tersebut, bakal calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta, DKJ, Pramono Anung menjawab singkat saat ditanya tanggapannya perihal ditunjuknya Bendahara Umum, Bendum, Partai Nasdem Ahmad Sahroni sebagai ketua tim sukses rivalnya dalam Pilgub Jakarta. Pramono hanya berharap Sahroni dapat bekerja dengan keras dan baik. Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai, saya tanya ngapain lo bikin partai, udah gabung yang ada aja. Saya cuma ingin dipanggil ketum. Jadi alhamdulillah kita sama-sama ketum ini, jadi sudah tak perlu bikin partai lagi. Beredar isyarat yang menyebut Anies Baswedan akan membangun partai politik sendiri. Wacana itu muncul selesai Anies Baswedan gagal mengikuti kontestasi di Pilkada 2024. Menanggapi wacana tersebut, Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memperingatkan Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan Caimin di gedung DPR pada Minggu 8 September. Caimin menyarankan agar Anies tak perlu membentuk parpol sendiri. Alih-alih mendirikan, Anies disarankan bergabung dalam salah satu partai yang sudah ada di Indonesia. Mantan pasangan Anies di Pilpres 2024 ini mengatakan menjadi ketum parpol bukan perkara yang mudah. Pasalnya ada tugas berat yang harus ditanggung agar roda organisasi berjalan baik. Bahkan Caimin mengaku kapok menjadi ketua umum. Meski begitu, ia mempersilahkan jika Anies tetap ingin merealisasikan wacana mendirikan parpol. Caimin pun berkelakar Anies akan ngotot membentuk parpol karena ingin dipanggil ketum. Baswedan akhirnya buka suara soal adanya dugaan penjegalan untuk maju di Pilkada 2024. Anies menjawab santai terkait penjegalan dirinya karena dinilai dirinya berbahaya bagi lawan politiknya. Ia pun sempat tertawa kecil menanggapi pihak-pihak yang takut. Gitu ya? Pada takut ya, katanya seraya tertawa seperti dikutip dari acara Kienda di Metro TV yang tayang pada Minggu, 8 September 2024. Anies menjelaskan meski dirinya dijegal, bukan berarti publik tidak mengetahui apa yang dia kerjakan selama ini. Ada rekam jejak Anies yang publik bisa lihat. Penjegalan terhadap dirinya justru membuat dukungan publik terhadap dirinya menguat. Kalau boleh Anies ini bukan kucing dalam karung yang tidak diketahui apa yang dia kerjakan. Jadi apa yang dikerjakan di Jakarta, apa yang dikerjakan ketika bertugas di kementerian, kampus itu semuanya bisa dilihat, jelasnya. Justru sebaliknya, kata Anies, sebaiknya pertanyaan itu ditujukan kepada pihak yang merasa takut jika dirinya maju pilkada. Saya sering mengatakan kalau ada yang khawatir, saya sendiri harus menyampaikan pertanyaan balik, sebaiknya tanyakan kepada yang takut, karena harusnya yang takut yang menjelaskan kenapa takut, karena apa yang saya bawa rasanya bukan hal-hal yang perlu ditakuti, pungkasnya.
Jokowi sempat dikait-kaitkan dengan gagal majunya Anies Baswedan di Pilkada 2024. Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menyebut bahwa gagalnya Anies berkontestasi di Pilkada karena ulah Mulyono dan gengnya. Ternyata, setelah ditelusuri, Mulyono adalah nama kecil Joko Widodo. Ono secara belak-belakan kemudian menyebut Anies dihambat oleh sejumlah pihak agar tidak bisa mencalonkan diri di Pilkada Jabar 2024. DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia bagian dari relawan Gibran Raka Buming Raka mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan akademisi Rocky Gerung. Rocky Gerung dilaporkan atas tudingan penyebaran isu hoaks bahwa wakil presiden terpilih itu kerap menerima uang dari Menteri Pemerintahan Joko Widodo setiap hari Sabtu. Ketua Foksi Muhammad Natsir Sahid mengatakan pihaknya bersama aktivis telah membuat laporan polisi melalui SPKT pada hari ini Sabtu, 7 September 2024. Menurutnya, apa yang ditudingkan Rocky Gerung sebuah narasi yang seolah-olah ingin mengamputasi kepercayaan publik terhadap Gibran. Natsir menyebut laporannya masih dalam tahap pengkajian dari pihak Polda. Dia menjelaskan dalam delik secara unsur pidana memenuhi. Namun secara teknis pelaporan masuk ke pasal 310 dan 311 sehingga harus Gibran yang melaporkan langsung. Dia menambahkan akan segera melakukan somasi kepada Rocky Gerung untuk mengklarifikasi pernyataannya kepada publik bahwa apa yang disampaikan tersebut tidak benar. Sebelumnya, akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung menuding Gibran Raka Buming Raka kerap menerima jatah uang dari menteri sang ayah, Presiden Jokowi. Uang tersebut, diungkapkan Rocky Gerung, diberikan para menteri kepada Wapres terpilih setiap hari Sabtu. Hal itu terungkap ketika Rocky menjadi narasumber dalam acara debat di salah satu stasiun TV swasta pada Selasa, 3 September 2024. Ia awalnya membantah bahwa kritikan yang selama ini dilontarkan ke Jokowi karena didasari kebencian. Ia mengklaim hubungan Jokowi dengan dirinya baik-baik saja. Bahkan, putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, datang sendiri ke rumahnya untuk minta dikritik. Kepada Gibran, Rocky tidak hanya mengkritiknya, tetapi juga adik mertuanya, Bobi Nasution. Dalam pertemuan di rumahnya itu, Gibran sempat bercerita bahwa setiap Sabtu, menteri mendatanginya dan memberikan uang. Mendengar pengakuan Gibran, Rocky mengkritiknya sebagai seorang koruptor. Ahmad Sahroni resmi menjabat Ketua Tim Sukses Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta tahun 2024. Bendahara Umum Partai Nasdem tersebut mengaku ditunjuk jadi Ketua Tim Sukses saat tengah malam. Sahroni mengatakan penunjukan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Tadi malam Pak Dasko telepon. Menyampaikan itu, tentang untuk jadi Ketua Tim Sukses Ridwan Kamil, kata Sahroni, Minggu, 8 September 2024. Sahroni mengatakan saat ini dirinya belum ada gambaran langkah-langkah yang akan dibuatnya untuk memenangkan RK Siswono di Pilkada Jakarta 2024. Belum ada gambaran. Saya belum ketemu dengan yang lain. Karena Pak Dasko dari malam telepon setengah 12, sudah menyampaikan. Jadi belum ada koordinasi lebih lanjut, terangnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan hal itu merupakan langkah positif, karena Sahroni dinilainya paham, peta, Jakarta. Beliau memahami mapping Jakarta paling tidak, utara. Saya pikir itu kesempatan momentum untuk ambil peluang. Dan beliau sudah biasa dengan ASC-nya, dengan apapun, sebab Emil perlu bantuan keras dari bantuan rekan-rekan Jakarta yang baik, kata Habib Abu. Habib Abu mengatakan bahwa keputusan itu sudah dikomunikasikan dengan PKS. Sekjen PKS itu lalu menyatakan bahwa Pramono dan Rano Karno bukan lawan yang ringan di Pilkada Jakarta 2024. Merespons hal tersebut, bakal calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta, DKJ, Pramono Anung menjawab singkat saat ditanya tanggapannya perihal ditunjuknya Bendahara Umum, Bendum, Partai Nasdem Ahmad Sahroni sebagai Ketua Tim Sukses rivalnya dalam Pilgub Jakarta. Pramono hanya berharap Sahroni dapat bekerja dengan keras dan baik. Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai, saya tanya ngapain lo bikin partai, udah gabung yang ada aja. Saya cuma ingin dipanggil ketum. Jadi alhamdulillah kita sama-sama ketum ini, jadi saya nggak perlu bikin partai lagi.
Beredar isyarat yang menyebut Anies Baswedan akan membangun partai politik sendiri. Wacana itu muncul selesai Anies Baswedan gagal mengikuti kontestasi di Pilkada 2024. Menanggapi wacana tersebut, Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memperingatkan Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan Caimin di gedung DPR pada Minggu 8 September. Caimin menyarankan agar Anies tak perlu membentuk parpol sendiri. Alih-alih mendirikan, Anies disarankan bergabung dalam salah satu partai yang sudah ada di Indonesia. Mantan pasangan Anies di Pilpres 2024 ini mengatakan menjadi ketum parpol bukan perkara yang mudah. Pasalnya ada tugas berat yang harus ditanggung agar roda organisasi berjalan baik. Bahkan Caimin mengaku kapok menjadi ketua umum. Meski begitu, ia mempersilahkan jika Anies tetap ingin merealisasikan wacana mendirikan parpol. Caimin pun berkelakar Anies akan ngotot membentuk parpol karena ingin dipanggil ketum. Baswedan akhirnya buka suara soal adanya dugaan penjegalan untuk maju di Pilkada 2024. Anies menjawab santai terkait penjegalan dirinya karena dinilai dirinya berbahaya bagi lawan politiknya. Ia pun sempat tertawa kecil menanggapi pihak-pihak yang takut. Gitu ya? Pada takut ya, katanya seraya tertawa seperti dikutip dari acara Kienda di Metro TV yang tayang pada Minggu, 8 September 2024. Anies menjelaskan meski dirinya dijegal, bukan berarti publik tidak mengetahui apa yang dia kerjakan selama ini. Ada rekam jejak Anies yang publik bisa lihat. Penjegalan terhadap dirinya justru membuat dukungan publik terhadap dirinya menguat. Kalau boleh, Anies ini bukan kucing dalam karung yang tidak diketahui apa yang dia kerjakan. Jadi apa yang dikerjakan di Jakarta, apa yang dikerjakan ketika bertugas di kementerian, kampus itu semuanya bisa dilihat, jelasnya. Justru sebaliknya, kata Anies, sebaiknya pertanyaan itu ditujukan kepada pihak yang merasa takut jika dirinya maju pilkada. Saya sering mengatakan kalau ada yang khawatir, saya sendiri harus menyampaikan pertanyaan balik, sebaiknya tanyakan kepada yang takut, karena harusnya yang takut yang menjelaskan kenapa takut, karena apa yang saya bawa rasanya bukan hal-hal yang perlu ditakuti, pungkasnya. Jokowi sempat dikait-kaitkan dengan gagal majunya Anies Baswedan di Pilkada 2024. Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menyebut bahwa gagalnya Anies berkontestasi di Pilkada karena ulah Mulyono dan gengnya. Ternyata, setelah ditelusuri, Mulyono adalah nama kecil Joko Widodo. Ono secara belak-belakan kemudian menyebut Anies dihambat oleh sejumlah pihak agar tidak bisa mencalonkan diri di Pilkada Jabar 2024. DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia bagian dari relawan Gibran Raka Buming Raka mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan akademisi Rocky Gerung. Rocky Gerung dilaporkan atas tudingan penyebaran isu hoaks bahwa wakil presiden terpilih itu kerap menerima uang dari Menteri Pemerintahan Joko Widodo setiap hari Sabtu. Ketua Foksi Muhammad Natsir Sahid mengatakan pihaknya bersama aktivis telah membuat laporan polisi melalui SPKT pada hari ini Sabtu, 7 September 2024. Menurutnya, apa yang ditudingkan Rocky Gerung sebuah narasi yang seolah-olah ingin mengamputasi kepercayaan publik terhadap Gibran. Natsir menyebut laporannya masih dalam tahap pengkajian dari pihak Polda. Dia menjelaskan dalam delik secara unsur pidana memenuhi. Namun secara teknis pelaporan masuk ke pasal 310 dan 311 sehingga harus Gibran yang melaporkan langsung. Dia menambahkan akan segera melakukan somasi kepada Rocky Gerung untuk mengklarifikasi pernyataannya kepada publik bahwa apa yang disampaikan tersebut tidak benar. Sebelumnya, akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung menuding Gibran Raka Buming Raka kerap menerima jatah uang dari menteri sang ayah, Presiden Jokowi. Uang tersebut, diungkapkan Rocky Gerung, diberikan para menteri kepada Wapres terpilih setiap hari Sabtu. Hal itu terungkap ketika Rocky menjadi narasumber dalam acara debat di salah satu stasiun TV swasta pada Selasa, 3 September 2024. Ia awalnya membantah bahwa kritikan yang selama ini dilontarkan ke Jokowi karena didasari kebencian. Ia mengklaim hubungan Jokowi dengan dirinya baik-baik saja.
Bahkan, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, datang sendiri ke rumahnya untuk minta dikritik. Kepada Gibran, Rocky tidak hanya mengkritiknya, tetapi juga adik mertuanya, Bobi Nasution. Dalam pertemuan di rumahnya itu, Gibran sempat bercerita bahwa setiap Sabtu, menteri mendatanginya dan memberikan uang. Mendengar pengakuan Gibran, Rocky mengkritiknya sebagai seorang koruptor. Ahmad Sahroni resmi menjabat Ketua Tim Sukses Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta tahun 2024. Bendahara Umum Partai Nasdem tersebut mengaku ditunjuk jadi Ketua Tim Sukses saat tengah malam. Sahroni mengatakan penunjukan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Tadi malam Pak Dasko telepon. Menyampaikan itu, tentang untuk jadi Ketua Tim Sukses Ridwan Kamil, kata Sahroni, Minggu, 8 September 2024. Sahroni mengatakan saat ini dirinya belum ada gambaran langkah-langkah yang akan dibuatnya untuk memenangkan RK Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Belum ada gambaran. Saya belum ketemu dengan yang lain. Karena Pak Dasko dari malam telepon setengah 12, sudah menyampaikan. Jadi belum ada koordinasi lebih lanjut, terangnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan hal itu merupakan langkah positif, karena Sahroni dinilainya paham, peta, Jakarta. Beliau memahami mapping Jakarta paling tidak, utara. Saya pikir itu kesempatan momentum untuk ambil peluang. Dan beliau sudah biasa dengan ASC-nya, dengan apapun, sebab Emil perlu bantuan keras dari bantuan rekan-rekan Jakarta yang baik, kata Habib Abu. Habib Abu mengatakan bahwa keputusan itu sudah dikomunikasikan dengan PKS. Sekjen PKS itu lalu menyatakan bahwa Pramono dan Rano Karno bukan lawan yang ringan di Pilkada Jakarta 2024. Merespons hal tersebut, bakal calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta, DKJ, Pramono Anung menjawab singkat saat ditanya tanggapannya perihal ditunjuknya Bendahara Umum, Bendum, Partai Nasdem Ahmad Sahroni sebagai Ketua Tim Sukses rivalnya dalam Pilgub Jakarta. Pramono hanya berharap Sahroni dapat bekerja dengan keras dan baik. Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai, saya tanya ngapain lo bikin partai, udah gabung yang ada aja. Saya cuma ingin dipanggil ketum. Jadi alhamdulillah kita sama-sama ketum ini, jadi sudah tak perlu bikin partai lagi. Beredar isyarat yang menyebut Anies Baswedan akan membangun partai politik sendiri. Wacana itu muncul selesai Anies Baswedan gagal mengikuti kontestasi di Pilkada 2024. Menanggapi wacana tersebut, Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memperingatkan Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan Caimin di gedung DPR pada Minggu 8 September. Caimin menyarankan agar Anies tak perlu membentuk parpol sendiri. Alih-alih mendirikan, Anies disarankan bergabung dalam salah satu partai yang sudah ada di Indonesia. Mantan pasangan Anies di Pilpres 2024 ini mengatakan menjadi ketum parpol bukan perkara yang mudah. Pasalnya ada tugas berat yang harus ditanggung agar roda organisasi berjalan baik. Bahkan Caimin mengaku kapok menjadi ketua umum. Meski begitu, ia mempersilahkan jika Anies tetap ingin merealisasikan wacana mendirikan parpol. Caimin pun berkelakar Anies akan ngotot membentuk parpol karena ingin dipanggil ketum. Baswedan akhirnya buka suara soal adanya dugaan penjegalan untuk maju di Pilkada 2024. Anies menjawab santai terkait penjegalan dirinya karena dinilai dirinya berbahaya bagi lawan politiknya. Ia pun sempat tertawa kecil menanggapi pihak-pihak yang takut. Gitu ya? Pada takut ya, katanya seraya tertawa seperti dikutip dari acara Kienda di Metro TV yang tayang pada Minggu, 8 September 2024. Anies menjelaskan meski dirinya dijegal, bukan berarti publik tidak mengetahui apa yang dia kerjakan selama ini. Ada rekam jejak Anies yang publik bisa lihat. Penjegalan terhadap dirinya justru membuat dukungan publik terhadap dirinya menguat.
Kalau boleh Anies ini bukan kucing dalam karung yang tidak diketahui apa yang dia kerjakan. Jadi apa yang dikerjakan di Jakarta, apa yang dikerjakan ketika bertugas di kementerian, kampus itu semuanya bisa dilihat, jelasnya. Justru sebaliknya, kata Anies, sebaiknya pertanyaan itu ditujukan kepada pihak yang merasa takut jika dirinya maju pilkada. Saya sering mengatakan kalau ada yang khawatir, saya sendiri harus menyampaikan pertanyaan balik, sebaiknya tanyakan kepada yang takut, karena harusnya yang takut yang menjelaskan kenapa takut, karena apa yang saya bawa rasanya bukan hal-hal yang perlu ditakuti, pungkasnya. Jokowi sempat dikait-kaitkan dengan gagal majunya Anies Baswedan di Pilkada 2024. Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menyebut bahwa gagalnya Anies berkontestasi di Pilkada karena ulah Mulyono dan gengnya. Ternyata, setelah ditelusuri, Mulyono adalah nama kecil Joko Widodo. Ono secara belak-belakan kemudian menyebut Anies dihambat oleh sejumlah pihak agar tidak bisa mencalonkan diri di Pilkada Jabar 2024. DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia bagian dari relawan Gibran Raka Buming Raka mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan akademisi Rocky Gerung. Rocky Gerung dilaporkan atas tudingan penyebaran isu hoaks bahwa wakil presiden terpilih itu kerap menerima uang dari Menteri Pemerintahan Joko Widodo setiap hari Sabtu. Ketua Foksi Muhammad Natsir Sahid mengatakan pihaknya bersama aktivis telah membuat laporan polisi melalui SPKT pada hari ini Sabtu, 7 September 2024. Menurutnya, apa yang ditudingkan Rocky Gerung sebuah narasi yang seolah-olah ingin mengamputasi kepercayaan publik terhadap Gibran. Natsir menyebut laporannya masih dalam tahap pengkajian dari pihak Polda. Dia menjelaskan dalam delik secara unsur pidana memenuhi. Namun secara teknis pelaporan masuk ke pasal 310 dan 311 sehingga harus Gibran yang melaporkan langsung. Dia menambahkan akan segera melakukan somasi kepada Rocky Gerung untuk mengklarifikasi pernyataannya kepada publik bahwa apa yang disampaikan tersebut tidak benar. Sebelumnya, akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung menuding Gibran Raka Buming Raka kerap menerima jatah uang dari menteri sang ayah, Presiden Jokowi. Uang tersebut, diungkapkan Rocky Gerung, diberikan para menteri kepada Wapres terpilih setiap hari Sabtu. Hal itu terungkap ketika Rocky menjadi narasumber dalam acara debat di salah satu stasiun TV swasta pada Selasa, 3 September 2024. Ia awalnya membantah bahwa kritikan yang selama ini dilontarkan ke Jokowi karena didasari kebencian. Ia mengklaim hubungan Jokowi dengan dirinya baik-baik saja. Bahkan, putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, datang sendiri ke rumahnya untuk minta dikritik. Kepada Gibran, Rocky tidak hanya mengkritiknya, tetapi juga adik mertuanya, Bobi Nasution. Dalam pertemuan di rumahnya itu, Gibran sempat bercerita bahwa setiap Sabtu, menteri mendatanginya dan memberikan uang. Mendengar pengakuan Gibran, Rocky mengkritiknya sebagai seorang koruptor. Ahmad Sahroni resmi menjabat Ketua Tim Sukses Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta tahun 2024. Bendahara Umum Partai Nasdem tersebut mengaku ditunjuk jadi Ketua Tim Sukses saat tengah malam. Sahroni mengatakan penunjukan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Tadi malam Pak Dasko telepon. Menyampaikan itu, tentang untuk jadi Ketua Tim Sukses Ridwan Kamil, kata Sahroni, Minggu, 8 September 2024. Sahroni mengatakan saat ini dirinya belum ada gambaran langkah-langkah yang akan dibuatnya untuk memenangkan RK Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Belum ada gambaran. Saya belum ketemu dengan yang lain. Karena Pak Dasko dari malam telepon setengah 12, sudah menyampaikan. Jadi belum ada koordinasi lebih lanjut, terangnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan hal itu merupakan langkah positif, karena Sahroni dinilainya paham peta Jakarta. Beliau memahami mapping Jakarta paling tidak, utara. Saya pikir itu kesempatan momentum untuk ambil peluang. Dan beliau sudah biasa dengan ASC-nya, dengan apapun, sebab Emil perlu bantuan keras dari bantuan rekan-rekan Jakarta yang baik, kata Habib Abu. Habib Abu mengatakan bahwa keputusan itu sudah dikomunikasikan dengan PKS. Sekjen PKS itu lalu menyatakan bahwa Pramono dan Rano Karno bukan lawan yang ringan di Pilkada Jakarta 2024. Merespons hal tersebut, bakal calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta, DKJ,
Pramono Anung menjawab singkat saat ditanya tanggapannya perihal ditunjuknya Bendahara Umum, Bendum, Partai Nasdem Ahmad Sahroni sebagai ketua tim sukses rivalnya dalam Pilgub Jakarta. Pramono hanya berharap Sahroni dapat bekerja dengan keras dan baik. Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai, saya tanya ngapain lo bikin partai, udah gabung yang ada aja. Saya cuma ingin dipanggil ketum. Jadi alhamdulillah kita sama-sama ketum ini, jadi sudah tak perlu bikin partai lagi. Beredar isyarat yang menyebut Anies Baswedan akan membangun partai politik sendiri. Wacana itu muncul selesai Anies Baswedan gagal mengikuti kontestasi di Pilkada 2024. Menanggapi wacana tersebut, Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memperingatkan Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan Caimin di gedung DPR pada Minggu 8 September. Caimin menyarankan agar Anies tak perlu membentuk parpol sendiri. Alih-alih mendirikan, Anies disarankan bergabung dalam salah satu partai yang sudah ada di Indonesia. Mantan pasangan Anies di Pilpres 2024 ini mengatakan menjadi ketum parpol bukan perkara yang mudah. Pasalnya ada tugas berat yang harus ditanggung agar roda organisasi berjalan baik. Bahkan Caimin mengaku kapok menjadi ketua umum. Meski begitu, ia mempersilahkan jika Anies tetap ingin merealisasikan wacana mendirikan parpol. Caimin pun berkelakar Anies akan ngotot membentuk parpol karena ingin dipanggil ketum. Baswedan akhirnya buka suara soal adanya dugaan penjegalan untuk maju di Pilkada 2024. Anies menjawab santai terkait penjegalan dirinya karena dinilai dirinya berbahaya bagi lawan politiknya. Ia pun sempat tertawa kecil menanggapi pihak-pihak yang takut. Gitu ya? Pada takut ya, katanya seraya tertawa seperti dikutip dari acara Kienda di Metro TV yang tayang pada Minggu, 8 September 2024. Anies menjelaskan meski dirinya dijegal, bukan berarti publik tidak mengetahui apa yang dia kerjakan selama ini. Ada rekam jejak Anies yang publik bisa lihat. Penjegalan terhadap dirinya justru membuat dukungan publik terhadap dirinya menguat. Kalau boleh, Anies ini bukan kucing dalam karung yang tidak diketahui apa yang dia kerjakan. Jadi apa yang dikerjakan di Jakarta, apa yang dikerjakan ketika bertugas di kementerian, kampus itu semuanya bisa dilihat, jelasnya. Justru sebaliknya, kata Anies, sebaiknya pertanyaan itu ditujukan kepada pihak yang merasa takut jika dirinya maju pilkada. Saya sering mengatakan kalau ada yang khawatir, saya sendiri harus menyampaikan pertanyaan balik, sebaiknya tanyakan kepada yang takut, karena harusnya yang takut yang menjelaskan kenapa takut, karena apa yang saya bawa rasanya bukan hal-hal yang perlu ditakuti, pungkasnya. Jokowi sempat dikait-kaitkan dengan gagal majunya Anies Baswedan di Pilkada 2024. Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menyebut bahwa gagalnya Anies berkontestasi di Pilkada karena ulah Mulyono dan gengnya. Ternyata, setelah ditelusuri, Mulyono adalah nama kecil Joko Widodo. Ono secara belak-belakan kemudian menyebut Anies dihambat oleh sejumlah pihak agar tidak bisa mencalonkan diri di Pilkada Jabar 2024. DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia bagian dari relawan Gibran Raka Buming Raka mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan akademisi Rocky Gerung. Rocky Gerung dilaporkan atas tudingan penyebaran isu hoaks bahwa wakil presiden terpilih itu kerap menerima uang dari Menteri Pemerintahan Joko Widodo setiap hari Sabtu. Ketua Foksi Muhammad Natsir Sahid mengatakan pihaknya bersama aktivis telah membuat laporan polisi melalui SPKT pada hari ini Sabtu, 7 September 2024. Menurutnya, apa yang ditudingkan Rocky Gerung sebuah narasi yang seolah-olah ingin mengamputasi kepercayaan publik terhadap Gibran. Natsir menyebut laporannya masih dalam tahap pengkajian dari pihak Polda. Dia menjelaskan dalam delik secara unsur pidana memenuhi. Namun secara teknis pelaporan masuk ke pasal 310 dan 311 sehingga harus Gibran yang melaporkan langsung. Dia menambahkan akan segera melakukan somasi kepada Rocky Gerung untuk mengklarifikasi pernyataannya kepada publik bahwa apa yang disampaikan tersebut tidak benar.
Sebelumnya, akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung menuding Gibran Raka Buming Raka kerap menerima jatah uang dari menteri sang ayah, Presiden Jokowi. Uang tersebut, diungkapkan Rocky Gerung, diberikan para menteri kepada Wapres terpilih setiap hari Sabtu. Hal itu terungkap ketika Rocky menjadi narasumber dalam acara debat di salah satu stasiun TV swasta pada Selasa, 3 September 2024. Ia awalnya membantah bahwa kritikan yang selama ini dilontarkan ke Jokowi karena didasari kebencian. Ia mengklaim hubungan Jokowi dengan dirinya baik-baik saja. Bahkan, putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, datang sendiri ke rumahnya untuk minta dikritik. Kepada Gibran, Rocky tidak hanya mengkritiknya, tetapi juga adik mertuanya, Bobi Nasution. Dalam pertemuan di rumahnya itu, Gibran sempat bercerita bahwa setiap Sabtu, menteri mendatanginya dan memberikan uang. Mendengar pengakuan Gibran, Rocky mengkritiknya sebagai seorang koruptor. Ahmad Sahroni resmi menjabat ketua tim sukses Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta tahun 2024. Bendahara Umum Partai Nasdem tersebut mengaku ditunjuk jadi ketua tim sukses saat tengah malam. Sahroni mengatakan penunjukan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Tadi malam Pak Dasko telepon. Menyampaikan itu, tentang untuk jadi ketua tim sukses Ridwan Kamil, kata Sahroni, Minggu, 8 September 2024. Sahroni mengatakan saat ini dirinya belum ada gambaran langkah-langkah yang akan dibuatnya untuk memenangkan RK Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Belum ada gambaran. Saya belum ketemu dengan yang lain. Karena Pak Dasko dari malam telepon setengah 12, sudah menyampaikan. Jadi belum ada koordinasi lebih lanjut, terangnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan hal itu merupakan langkah positif, karena Sahroni dinilainya paham peta Jakarta. Beliau memahami mapping Jakarta paling tidak, utara. Saya pikir itu kesempatan momentum untuk ambil peluang. Dan beliau sudah biasa dengan ASC-nya, dengan apapun, sebab Emil perlu bantuan keras dari bantuan rekan-rekan Jakarta yang baik, kata Habib Abu. Habib Abu mengatakan bahwa keputusan itu sudah dikomunikasikan dengan PKS. Sekjen PKS itu lalu menyatakan bahwa Pramono dan Rano Karno bukan lawan yang ringan di Pilkada Jakarta 2024. Merespons hal tersebut, bakal calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta, DKJ, Pramono Anung menjawab singkat saat ditanya tanggapannya perihal ditunjuknya Bendahara Umum, Bendum, Partai Nasdem Ahmad Sahroni sebagai ketua tim sukses rivalnya dalam Pilgub Jakarta. Pramono hanya berharap Sahroni dapat bekerja dengan keras dan baik. Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai. Saya tanya ngapain lo bikin partai? Udah gabung yang ada aja. Saya cuma ingin dipanggil ketum. Jadi alhamdulillah kita sama-sama ketum ini. Jadi sudah tak perlu bikin partai lagi. Beredar isyarat yang menyebut Anies Baswedan akan membangun partai politik sendiri. Wacana itu muncul selesai Anies Baswedan gagal mengikuti kontestasi di Pilkada 2024. Menanggapi wacana tersebut, Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memperingatkan Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan Caimin di gedung DPR pada Minggu 8 September. Caimin menyarankan agar Anies tak perlu membentuk parpol sendiri. Alih-alih mendirikan, Anies disarankan bergabung dalam salah satu partai yang sudah ada di Indonesia. Mantan pasangan Anies di Pilpres 2024 ini mengatakan menjadi ketum parpol bukan perkara yang mudah. Pasalnya ada tugas berat yang harus ditanggung agar roda organisasi berjalan baik. Bahkan Caimin mengaku kapok menjadi ketua umum. Meski begitu, ia mempersilahkan jika Anies tetap ingin merealisasikan wacana mendirikan parpol. Caimin pun berkelakar Anies akan ngotot membentuk parpol karena ingin dipanggil ketum. Baswedan akhirnya buka suara soal adanya dugaan penjagalan untuk maju di Pilkada 2024.
Anies menjawab santai terkait penjegalan dirinya karena dinilai dirinya berbahaya bagi lawan politiknya. Ia pun sempat tertawa kecil menanggapi pihak-pihak yang takut. Gitu ya? Pada takut ya, katanya seraya tertawa seperti dikutip dari acara Kienda di Metro TV yang tayang pada Minggu, 8 September 2024. Anies menjelaskan meski dirinya dijegal, bukan berarti publik tidak mengetahui apa yang dia kerjakan selama ini. Ada rekam jejak Anies yang publik bisa lihat. Penjegalan terhadap dirinya justru membuat dukungan publik terhadap dirinya menguat. Kalau boleh Anies ini bukan kucing dalam karung yang tidak diketahui apa yang dia kerjakan. Jadi apa yang dikerjakan di Jakarta, apa yang dikerjakan ketika bertugas di kementerian, kampus itu semuanya bisa dilihat, jelasnya. Justru sebaliknya, kata Anies, sebaiknya pertanyaan itu ditujukan kepada pihak yang merasa takut jika dirinya maju pilkada. Saya sering mengatakan kalau ada yang khawatir, saya sendiri harus menyampaikan pertanyaan balik, sebaiknya tanyakan kepada yang takut, karena harusnya yang takut yang menjelaskan kenapa takut, karena apa yang saya bawa rasanya bukan hal-hal yang perlu ditakuti, pungkasnya. Jokowi sempat dikait-kaitkan dengan gagal majunya Anies Baswedan di Pilkada 2024. Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menyebut bahwa gagalnya Anies berkontestasi di Pilkada karena ulah Mulyono dan gengnya. Ternyata, setelah ditelusuri, Mulyono adalah nama kecil Joko Widodo. Ono secara belak-belakan kemudian menyebut Anies dihambat oleh sejumlah pihak agar tidak bisa mencalonkan diri di Pilkada Jabar 2024. DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia bagian dari relawan Gibran Raka Buming Raka mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan akademisi Rocky Gerung. Rocky Gerung dilaporkan atas tudingan penyebaran isu hoaks bahwa wakil presiden terpilih itu kerap menerima uang dari Menteri Pemerintahan Joko Widodo setiap hari Sabtu. Ketua Foksi Muhammad Natsir Sahid mengatakan pihaknya bersama aktivis telah membuat laporan polisi melalui SPKT pada hari ini Sabtu, 7 September 2024. Menurutnya, apa yang ditudingkan Rocky Gerung sebuah narasi yang seolah-olah ingin mengamputasi kepercayaan publik terhadap Gibran. Natsir menyebut laporannya masih dalam tahap pengkajian dari pihak Polda. Dia menjelaskan dalam delik secara unsur pidana memenuhi. Namun secara teknis pelaporan masuk ke pasal 310 dan 311 sehingga harus Gibran yang melaporkan langsung. Dia menambahkan akan segera melakukan somasi kepada Rocky Gerung untuk mengklarifikasi pernyataannya kepada publik bahwa apa yang disampaikan tersebut tidak benar. Sebelumnya, akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung menuding Gibran Raka Buming Raka kerap menerima jatah uang dari menteri sang ayah, Presiden Jokowi. Uang tersebut, diungkapkan Rocky Gerung, diberikan para menteri kepada Wapres terpilih setiap hari Sabtu. Hal itu terungkap ketika Rocky menjadi narasumber dalam acara debat di salah satu stasiun TV swasta pada Selasa, 3 September 2024. Ia awalnya membantah bahwa kritikan yang selama ini dilontarkan ke Jokowi karena didasari kebencian. Ia mengklaim hubungan Jokowi dengan dirinya baik-baik saja. Bahkan, putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, datang sendiri ke rumahnya untuk minta dikritik. Kepada Gibran, Rocky tidak hanya mengkritiknya, tetapi juga adik mertuanya, Bobi Nasution. Dalam pertemuan di rumahnya itu, Gibran sempat bercerita bahwa setiap Sabtu, menteri mendatanginya dan memberikan uang. Mendengar pengakuan Gibran, Rocky mengkritiknya sebagai seorang koruptor. Ahmad Sahroni resmi menjabat Ketua Tim Sukses Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta tahun 2024. Bendahara Umum Partai Nasdem tersebut mengaku ditunjuk jadi Ketua Tim Sukses saat tengah malam. Sahroni mengatakan penunjukan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Tadi malam Pak Dasko telepon. Menyampaikan itu, tentang untuk jadi Ketua Tim Sukses Ridwan Kamil, kata Sahroni, Minggu, 8 September 2024. Sahroni mengatakan saat ini dirinya belum ada gambaran langkah-langkah yang akan dibuatnya untuk memenangkan RK Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Belum ada gambaran. Saya belum ketemu dengan yang lain. Karena Pak Dasko dari malam telepon setengah 12, sudah menyampaikan. Jadi belum ada koordinasi lebih lanjut, terangnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan hal itu merupakan langkah positif, karena Sahroni dinilainya paham peta Jakarta. Beliau memahami mapping Jakarta paling tidak, utara.
Saya pikir itu kesempatan momentum untuk ambil peluang. Dan beliau sudah biasa dengan ASC-nya, dengan apapun, sebab Emil perlu bantuan keras dari bantuan rekan-rekan Jakarta yang baik, kata Habib Abu. Habib Abu mengatakan bahwa keputusan itu sudah dikomunikasikan dengan PKS. Sekjen PKS itu lalu menyatakan bahwa Pramono dan Rano Karno bukan lawan yang ringan di Pilkada Jakarta 2024. Merespons hal tersebut, bakal calon gubernur daerah khusus Jakarta, DKJ, Pramono Anung menjawab singkat saat ditanya tanggapannya perihal ditunjuknya Bendahara Umum, Bendum, Partai Nasdem Ahmad Sahroni sebagai ketua tim sukses rivalnya dalam Pilgub Jakarta. Pramono hanya berharap Sahroni dapat bekerja dengan keras dan baik. Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai, saya tanya ngapain lo bikin partai, udah gabung yang ada aja. Saya cuma ingin dipanggil ketum. Jadi alhamdulillah kita sama-sama ketum ini, jadi sudah tidak perlu bikin partai lagi. Beredar isyarat yang menyebut Anies Baswedan akan membangun partai politik sendiri. Wacana itu muncul selesai Anies Baswedan gagal mengikuti kontestasi di Pilkada 2024. Menanggapi wacana tersebut, Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memperingatkan Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan Caimin di gedung DPR pada Minggu 8 September. Caimin menyarankan agar Anies tak perlu membentuk parpol sendiri. Alih-alih mendirikan, Anies disarankan bergabung dalam salah satu partai yang sudah ada di Indonesia. Mantan pasangan Anies di Pilpres 2024 ini mengatakan menjadi ketum parpol bukan perkara yang mudah. Pasalnya ada tugas berat yang harus ditanggung agar roda organisasi berjalan baik. Bahkan Caimin mengaku kapok menjadi ketua umum. Meski begitu, ia mempersilahkan jika Anies tetap ingin merealisasikan wacana mendirikan parpol. Caimin pun berkelakar Anies akan ngotot membentuk parpol karena ingin dipanggil ketum. Baswedan akhirnya buka suara soal adanya dugaan penjegalan untuk maju di Pilkada 2024. Anies menjawab santai terkait penjegalan dirinya karena dinilai dirinya berbahaya bagi lawan politiknya. Ia pun sempat tertawa kecil menanggapi pihak-pihak yang takut. Gitu ya? Pada takut ya, katanya seraya tertawa seperti dikutip dari acara Kienda di Metro TV yang tayang pada Minggu, 8 September 2024. Anies menjelaskan meski dirinya dijegal, bukan berarti publik tidak mengetahui apa yang dia kerjakan selama ini. Ada rekam jejak Anies yang publik bisa lihat. Penjegalan terhadap dirinya justru membuat dukungan publik terhadap dirinya menguat. Kalau boleh, Anies ini bukan kucing dalam karung yang tidak diketahui apa yang dia kerjakan. Jadi apa yang dikerjakan di Jakarta, apa yang dikerjakan ketika bertugas di kementerian, kampus itu semuanya bisa dilihat, jelasnya. Justru sebaliknya, kata Anies, sebaiknya pertanyaan itu ditujukan kepada pihak yang merasa takut jika dirinya maju pilkada. Saya sering mengatakan kalau ada yang khawatir, saya sendiri harus menyampaikan pertanyaan balik, sebaiknya tanyakan kepada yang takut, karena harusnya yang takut yang menjelaskan kenapa takut, karena apa yang saya bawa rasanya bukan hal-hal yang perlu ditakuti, pungkasnya. Jokowi sempat dikait-kaitkan dengan gagal majunya Anies Baswedan di Pilkada 2024. Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menyebut bahwa gagalnya Anies berkontestasi di Pilkada karena ulah Mulyono dan gengnya. Ternyata, setelah ditelusuri, Mulyono adalah nama kecil Joko Widodo. Ono secara belak-belakan kemudian menyebut Anies dihambat oleh sejumlah pihak agar tidak bisa mencalonkan diri di Pilkada Jabar 2024. DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia bagian dari relawan Gibran Raka Buming Raka mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan akademisi Rocky Gerung. Rocky Gerung dilaporkan atas tudingan penyebaran isu hoaks bahwa wakil presiden terpilih itu kerap menerima uang dari Menteri Pemerintahan Joko Widodo setiap hari Sabtu. Ketua Foksi Muhammad Natsir Sahid mengatakan pihaknya bersama aktivis telah membuat laporan polisi melalui SPKT pada hari ini Sabtu, 7 September 2024.
Menurutnya, apa yang ditudingkan Rocky Gerung sebuah narasi yang seolah-olah ingin mengamputasi kepercayaan publik terhadap Gibran. Natsir menyebut laporannya masih dalam tahap pengkajian dari pihak Polda. Dia menjelaskan dalam delik secara unsur pidana memenuhi. Namun secara teknis pelaporan masuk ke pasal 310 dan 311 sehingga harus Gibran yang melaporkan langsung. Dia menambahkan akan segera melakukan somasi kepada Rocky Gerung untuk mengklarifikasi pernyataannya kepada publik bahwa apa yang disampaikan tersebut tidak benar. Sebelumnya, akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung menuding Gibran Rakabuming Raka kerap menerima jatah uang dari menteri sang ayah, Presiden Jokowi. Uang tersebut, diungkapkan Rocky Gerung, diberikan para menteri kepada Wapres terpilih setiap hari Sabtu. Hal itu terungkap ketika Rocky menjadi narasumber dalam acara debat di salah satu stasiun TV swasta pada Selasa, 3 September 2024. Ia awalnya membantah bahwa kritikan yang selama ini dilontarkan ke Jokowi karena didasari kebencian. Ia mengklaim hubungan Jokowi dengan dirinya baik-baik saja. Bahkan, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, datang sendiri ke rumahnya untuk minta dikritik. Kepada Gibran, Rocky tidak hanya mengkritiknya, tetapi juga adik mertuanya, Bobi Nasution. Dalam pertemuan di rumahnya itu, Gibran sempat bercerita bahwa setiap Sabtu, menteri mendatanginya dan memberikan uang. Mendengar pengakuan Gibran, Rocky mengkritiknya sebagai seorang koruptor. Ahmad Sahroni resmi menjabat Ketua Tim Sukses Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta tahun 2024. Bendahara Umum Partai Nasdem tersebut mengaku ditunjuk jadi ketua tim sukses saat tengah malam. Sahroni mengatakan penunjukan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Tadi malam Pak Dasko telepon. Menyampaikan itu, tentang untuk jadi ketua tim sukses Ridwan Kamil, kata Sahroni, Minggu, 8 September 2024. Sahroni mengatakan saat ini dirinya belum ada gambaran langkah-langkah yang akan dibuatnya untuk memenangkan RK Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Belum ada gambaran. Saya belum ketemu dengan yang lain. Karena Pak Dasko dari malam telepon setengah 12, sudah menyampaikan. Jadi belum ada koordinasi lebih lanjut, terangnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan hal itu merupakan langkah positif, karena Sahroni dinilainya paham peta Jakarta. Beliau memahami mapping Jakarta paling tidak, utara. Saya pikir itu kesempatan momentum untuk ambil peluang. Dan beliau sudah biasa dengan ASC-nya, dengan apapun, sebab Emil perlu bantuan keras dari bantuan rekan-rekan Jakarta yang baik, kata Habib Abu. Habib Abu mengatakan bahwa keputusan itu sudah dikomunikasikan dengan PKS. Sekjen PKS itu lalu menyatakan bahwa Pramono dan Rano Karno bukan lawan yang ringan di Pilkada Jakarta 2024. Merespons hal tersebut, bakal calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta, DKJ, Pramono Anung menjawab singkat saat ditanya tanggapannya perihal ditunjuknya Bendahara Umum, Bendum, Partai Nasdem Ahmad Sahroni sebagai ketua tim sukses rivalnya dalam Pilgub Jakarta. Pramono hanya berharap Sahroni dapat bekerja dengan keras dan baik. Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai, saya tanya ngapain lo bikin partai, udah gabung yang ada aja. Saya cuma ingin dipanggil ketum. Jadi alhamdulillah kita sama-sama ketum ini, jadi saya nggak perlu bikin partai lagi. Beredar isyarat yang menyebut Anies Baswedan akan membangun partai politik sendiri. Wacana itu muncul selesai Anies Baswedan gagal mengikuti kontestasi di Pilkada 2024. Menanggapi wacana tersebut, Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memperingatkan Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan Caimin di gedung DPR pada Minggu 8 September. Caimin menyarankan agar Anies tak perlu membentuk parpol sendiri. Alih-alih mendirikan, Anies disarankan bergabung dalam salah satu partai yang sudah ada di Indonesia. Mantan pasangan Anies di Pilpres 2024 ini mengatakan menjadi ketum parpol bukan perkara yang mudah. Pasalnya ada tugas berat yang harus ditanggung agar roda organisasi berjalan baik. Bahkan Caimin mengaku kapok menjadi ketua umum. Meski begitu, ia mempersilahkan jika Anies tetap ingin merealisasikan wacana mendirikan parpol. Caimin pun berkelakar Anies akan ngotot membentuk parpol karena ingin dipanggil ketum.
Anies Baswedan akhirnya buka suara soal adanya dugaan penjegalan untuk maju di Pilkada 2024. Anies menjawab santai terkait penjegalan dirinya karena dinilai dirinya berbahaya bagi lawan politiknya. Ia pun sempat tertawa kecil menanggapi pihak-pihak yang takut. Gitu ya? Pada takut ya, katanya seraya tertawa seperti dikutip dari acara Kienda di Metro TV yang tayang pada Minggu, 8 September 2024. Anies menjelaskan meski dirinya dijegal, bukan berarti publik tidak mengetahui apa yang dia kerjakan selama ini. Ada rekam jejak Anies yang publik bisa lihat. Penjegalan terhadap dirinya justru membuat dukungan publik terhadap dirinya menguat. Kalau boleh Anies ini bukan kucing dalam karung yang tidak diketahui apa yang dia kerjakan. Jadi apa yang dikerjakan di Jakarta, apa yang dikerjakan ketika bertugas di kementerian, kampus itu semuanya bisa dilihat, jelasnya. Justru sebaliknya, kata Anies, sebaiknya pertanyaan itu ditujukan kepada pihak yang merasa takut jika dirinya maju pilkada. Saya sering mengatakan kalau ada yang khawatir, saya sendiri harus menyampaikan pertanyaan balik, sebaiknya tanyakan kepada yang takut, karena harusnya yang takut yang menjelaskan kenapa takut, karena apa yang saya bawa rasanya bukan hal-hal yang perlu ditakuti, pungkasnya. Jokowi sempat dikait-kaitkan dengan gagal majunya Anies Baswedan di Pilkada 2024. Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menyebut bahwa gagalnya Anies berkontestasi di Pilkada karena ulah Mulyono dan gengnya. Ternyata, setelah ditelusuri, Mulyono adalah nama kecil Joko Widodo. Ono secara belak-belakan kemudian menyebut Anies dihambat oleh sejumlah pihak agar tidak bisa mencalonkan diri di Pilkada Jabar 2024. DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia bagian dari relawan Gibran Raka Buming Raka mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan akademisi Roky Gerung. Roky Gerung dilaporkan atas tudingan penyebaran isu hoaks bahwa wakil presiden terpilih itu kerap menerima uang dari Menteri Pemerintahan Joko Widodo setiap hari Sabtu. Ketua Foksi Muhammad Natsir Sahid mengatakan pihaknya bersama aktivis telah membuat laporan polisi melalui SPKT pada hari ini Sabtu, 7 September 2024. Menurutnya, apa yang ditudingkan Roky Gerung sebuah narasi yang seolah-olah ingin mengamputasi kepercayaan publik terhadap Gibran. Natsir menyebut laporannya masih dalam tahap pengkajian dari pihak Polda. Dia menjelaskan dalam delik secara unsur pidana memenuhi. Namun secara teknis pelaporan masuk ke pasal 310 dan 311 sehingga harus Gibran yang melaporkan langsung. Dia menambahkan akan segera melakukan somasi kepada Roky Gerung untuk mengklarifikasi pernyataannya kepada publik bahwa apa yang disampaikan tersebut tidak benar. Sebelumnya, akademisi sekaligus pengamat politik Roky Gerung menuding Gibran Raka Buming Raka kerap menerima jatah uang dari menteri sang ayah, Presiden Jokowi. Uang tersebut, diungkapkan Roky Gerung, diberikan para menteri kepada Wapres terpilih setiap hari Sabtu. Hal itu terungkap ketika Roky menjadi narasumber dalam acara debat di salah satu stasiun TV swasta pada Selasa, 3 September 2024. Ia awalnya membantah bahwa kritikan yang selama ini dilontarkan ke Jokowi karena didasari kebencian. Ia mengklaim hubungan Jokowi dengan dirinya baik-baik saja. Bahkan, putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, datang sendiri ke rumahnya untuk minta dikritik. Kepada Gibran, Roky tidak hanya mengkritiknya, tetapi juga adik mertuanya, Bobi Nasution. Dalam pertemuan di rumahnya itu, Gibran sempat bercerita bahwa setiap Sabtu, menteri mendatanginya dan memberikan uang. Mendengar pengakuan Gibran, Roky mengkritiknya sebagai seorang koruptor. Ahmad Sahroni resmi menjabat Ketua Tim Sukses Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta tahun 2024. Bendahara Umum Partai Nasdem tersebut mengaku ditunjuk jadi ketua tim sukses saat tengah malam. Sahroni mengatakan penunjukan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Tadi malam Pak Dasko telepon. Menyampaikan itu, tentang untuk jadi ketua tim sukses Ridwan Kamil, kata Sahroni, Minggu, 8 September 2024. Sahroni mengatakan saat ini dirinya belum ada gambaran langkah-langkah yang akan dibuatnya untuk memenangkan RK Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Belum ada gambaran. Saya belum ketemu dengan yang lain. Karena Pak Dasko dari malam telepon setengah 12, sudah menyampaikan. Jadi belum ada koordinasi lebih lanjut, terangnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan hal itu merupakan langkah positif,
karena Sahroni dinilainya paham peta Jakarta. Beliau memahami mapping Jakarta paling tidak utara. Saya pikir itu kesempatan momentum untuk ambil peluang. Dan beliau sudah biasa dengan ASC-nya, dengan apapun, sebab Emil perlu bantuan keras dari bantuan rekan-rekan Jakarta yang baik, kata Habib Abu. Habib Abu mengatakan bahwa keputusan itu sudah dikomunikasikan dengan PKS. Sekjen PKS itu lalu menyatakan bahwa Pramono dan Rano Karno bukan lawan yang ringan di Pilkada Jakarta 2024. Merespons hal tersebut, bakal calon gubernur daerah khusus Jakarta, DKJ, Pramono Anung menjawab singkat saat ditanya tanggapannya perihal ditunjuknya Bendahara Umum, Bendum, Partai Nasdem Ahmad Sahroni sebagai ketua tim sukses rivalnya dalam Pilgub Jakarta. Pramono hanya berharap Sahroni dapat bekerja dengan keras dan baik. Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai, saya tanya ngapain lo bikin partai, udah gabung yang ada aja. Saya cuma ingin dipanggil ketum. Jadi alhamdulillah kita sama-sama ketum ini, jadi sudah tak perlu bikin partai lagi. Beredar isyarat yang menyebut Anies Baswedan akan membangun partai politik sendiri. Wacana itu muncul selesai Anies Baswedan gagal mengikuti kontestasi di Pilkada 2024. Menanggapi wacana tersebut, Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memperingatkan Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan Caimin di gedung DPR pada Minggu 8 September. Caimin menyarankan agar Anies tak perlu membentuk parpol sendiri. Alih-alih mendirikan, Anies disarankan bergabung dalam salah satu partai yang sudah ada di Indonesia. Mantan pasangan Anies di Pilpres 2024 ini mengatakan menjadi ketum parpol bukan perkara yang mudah. Pasalnya ada tugas berat yang harus ditanggung agar roda organisasi berjalan baik. Bahkan Caimin mengaku kapok menjadi ketua umum. Meski begitu, ia mempersilahkan jika Anies tetap ingin merealisasikan wacana mendirikan parpol. Caimin pun berkelakar Anies akan ngotot membentuk parpol karena ingin dipanggil ketum. Baswedan akhirnya buka suara soal adanya dugaan penjegalan untuk maju di Pilkada 2024. Anies menjawab santai terkait penjegalan dirinya karena dinilai dirinya berbahaya bagi lawan politiknya. Ia pun sempat tertawa kecil menanggapi pihak-pihak yang takut. Gitu ya? Pada takut ya, katanya seraya tertawa seperti dikutip dari acara Kienda di Metro TV yang tayang pada Minggu, 8 September 2024. Anies menjelaskan meski dirinya dijegal, bukan berarti publik tidak mengetahui apa yang dia kerjakan selama ini. Ada rekam jejak Anies yang publik bisa lihat. Penjegalan terhadap dirinya justru membuat dukungan publik terhadap dirinya menguat. Kalau boleh Anies ini bukan kucing dalam karung yang tidak diketahui apa yang dia kerjakan. Jadi apa yang dikerjakan di Jakarta, apa yang dikerjakan ketika bertugas di kementerian, kampus itu semuanya bisa dilihat, jelasnya. Justru sebaliknya, kata Anies, sebaiknya pertanyaan itu ditujukan kepada pihak yang merasa takut jika dirinya maju pilkada. Saya sering mengatakan kalau ada yang khawatir, saya sendiri harus menyampaikan pertanyaan balik, sebaiknya tanyakan kepada yang takut, karena harusnya yang takut yang menjelaskan kenapa takut, karena apa yang saya bawa rasanya bukan hal-hal yang perlu ditakuti, pungkasnya. Jokowi sempat dikait-kaitkan dengan gagal majunya Anies Baswedan di Pilkada 2024. Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menyebut bahwa gagalnya Anies berkontestasi di Pilkada karena ulah Mulyono dan gengnya. Ternyata, setelah ditelusuri, Mulyono adalah nama kecil Joko Widodo. Ono secara belak-belakan kemudian menyebut Anies dihambat oleh sejumlah pihak agar tidak bisa mencalonkan diri di Pilkada Jabar 2024. DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia bagian dari relawan Gibran Raka Buming Raka mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan akademisi Rocky Gerung. Rocky Gerung dilaporkan atas tudingan penyebaran isu hoaks bahwa wakil presiden terpilih itu kerap menerima uang dari menteri pemerintahan Joko Widodo setiap hari Sabtu.
Ketua Voksi Muhammad Natsir Shahid mengatakan pihaknya bersama aktivis telah membuat laporan polisi melalui SPKT pada hari ini Sabtu, 7 September 2024. Menurutnya, apa yang ditudingkan Rocky Gerung sebuah narasi yang seolah-olah ingin mengamputasi kepercayaan publik terhadap Gibran. Natsir menyebut laporannya masih dalam tahap pengkajian dari pihak Polda. Dia menjelaskan dalam delik secara unsur pidana memenuhi. Namun secara teknis pelaporan masuk ke pasal 310 dan 311 sehingga harus Gibran yang melaporkan langsung. Dia menambahkan akan segera melakukan somasi kepada Rocky Gerung untuk mengklarifikasi pernyataannya kepada publik bahwa apa yang disampaikan tersebut tidak benar. Sebelumnya, akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung menuding Gibran Rakabuming Raka kerap menerima jatah uang dari menteri sang ayah, Presiden Jokowi. Uang tersebut, diungkapkan Rocky Gerung, diberikan para menteri kepada Wapres terpilih setiap hari Sabtu. Hal itu terungkap ketika Rocky menjadi narasumber dalam acara debat di salah satu stasiun TV swasta pada Selasa, 3 September 2024. Ia awalnya membantah bahwa kritikan yang selama ini dilontarkan ke Jokowi karena didasari kebencian. Ia mengklaim hubungan Jokowi dengan dirinya baik-baik saja. Bahkan, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, datang sendiri ke rumahnya untuk minta dikritik. Kepada Gibran, Rocky tidak hanya mengkritiknya, tetapi juga adik mertuanya, Bobi Nasution. Dalam pertemuan di rumahnya itu, Gibran sempat bercerita bahwa setiap Sabtu, menteri mendatanginya dan memberikan uang. Mendengar pengakuan Gibran, Rocky mengkritiknya sebagai seorang koruptor. Ahmad Sahroni resmi menjabat Ketua Tim Sukses Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta tahun 2024. Bendahara Umum Partai Nasdem tersebut mengaku ditunjuk jadi Ketua Tim Sukses saat tengah malam. Sahroni mengatakan penunjukan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Tadi malam Pak Dasko telepon. Menyampaikan itu, tentang untuk jadi Ketua Tim Sukses Ridwan Kamil, kata Sahroni, Minggu, 8 September 2024. Sahroni mengatakan saat ini dirinya belum ada gambaran langkah-langkah yang akan dibuatnya untuk memenangkan RK Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Belum ada gambaran. Saya belum ketemu dengan yang lain. Karena Pak Dasko dari malam telepon setengah 12, sudah menyampaikan. Jadi belum ada koordinasi lebih lanjut, terangnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan hal itu merupakan langkah positif, karena Sahroni dinilainya paham peta Jakarta. Beliau memahami mapping Jakarta paling tidak, utara. Saya pikir itu kesempatan momentum untuk ambil peluang. Dan beliau sudah biasa dengan ASC-nya, dengan apapun, sebab Emil perlu bantuan keras dari bantuan rekan-rekan Jakarta yang baik, kata Habib Abu. Habib Abu mengatakan bahwa keputusan itu sudah dikomunikasikan dengan PKS. Sekjen PKS itu lalu menyatakan bahwa Pramono dan Rano Karno bukan lawan yang ringan di Pilkada Jakarta 2024. Merespons hal tersebut, bakal calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta, DKJ, Pramono Anung menjawab singkat saat ditanya tanggapannya perihal ditunjuknya Bendahara Umum, Bendum, Partai Nasdem Ahmad Sahroni sebagai Ketua Tim Sukses rivalnya dalam Pilgub Jakarta. Pramono hanya berharap Sahroni dapat bekerja dengan keras dan baik. Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai, saya tanya ngapain lo bikin partai, udah gabung yang ada aja. Saya cuma ingin dipanggil ketum. Jadi alhamdulillah kita sama-sama ketum ini, jadi sudah tidak perlu bikin partai lagi. Beredar isyarat yang menyebut Anies Baswedan akan membangun partai politik sendiri. Wacana itu muncul selesai Anies Baswedan gagal mengikuti kontestasi di Pilkada 2024. Menanggapi wacana tersebut, Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memperingatkan Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan Caimin di gedung DPR pada Minggu 8 September. Caimin menyarankan agar Anies tak perlu membentuk parpol sendiri. Alih-alih mendirikan, Anies disarankan bergabung dalam salah satu partai yang sudah ada di Indonesia. Mantan pasangan Anies di Pilpres 2024 ini mengatakan menjadi ketum parpol bukan perkara yang mudah.
Pasalnya ada tugas berat yang harus ditanggung agar roda organisasi berjalan baik. Bahkan Caimin mengaku kapok menjadi ketua umum. Meski begitu, ia mempersilahkan jika Anies tetap ingin merealisasikan wacana mendirikan parpol. Caimin pun berkelakar Anies akan ngotot membentuk parpol karena ingin dipanggil ketum. Baswedan akhirnya buka suara soal adanya dugaan penjegalan untuk maju di Pilkada 2024. Anies menjawab santai terkait penjegalan dirinya karena dinilai dirinya berbahaya bagi lawan politiknya. Ia pun sempat tertawa kecil menanggapi pihak-pihak yang takut. Gitu ya? Pada takut ya, katanya seraya tertawa seperti dikutip dari acara Kienda di Metro TV yang tayang pada Minggu, 8 September 2024. Anies menjelaskan meski dirinya dijegal, bukan berarti publik tidak mengetahui apa yang dia kerjakan selama ini. Ada rekam jejak Anies yang publik bisa lihat. Penjegalan terhadap dirinya justru membuat dukungan publik terhadap dirinya menguat. Kalau boleh, Anies ini bukan kucing dalam karung yang tidak diketahui apa yang dia kerjakan. Jadi apa yang dikerjakan di Jakarta, apa yang dikerjakan ketika bertugas di kementerian, kampus itu semuanya bisa dilihat, jelasnya. Justru sebaliknya, kata Anies, sebaiknya pertanyaan itu ditujukan kepada pihak yang merasa takut jika dirinya maju pilkada. Saya sering mengatakan kalau ada yang khawatir, saya sendiri harus menyampaikan pertanyaan balik, sebaiknya tanyakan kepada yang takut, karena harusnya yang takut yang menjelaskan kenapa takut, karena apa yang saya bawa rasanya bukan hal-hal yang perlu ditakuti, pungkasnya. Jokowi sempat dikait-kaitkan dengan gagal majunya Anies Baswedan di Pilkada 2024. Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menyebut bahwa gagalnya Anies berkontestasi di Pilkada karena ulah Mulyono dan gengnya. Ternyata, setelah ditelusuri, Mulyono adalah nama kecil Joko Widodo. Ono secara belak-belakan kemudian menyebut Anies dihambat oleh sejumlah pihak agar tidak bisa mencalonkan diri di Pilkada Jabar 2024. DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia bagian dari relawan Gibran Raka Buming Raka mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan akademisi Rocky Gerung. Rocky Gerung dilaporkan atas tudingan penyebaran isu hoaks bahwa wakil presiden terpilih itu kerap menerima uang dari Menteri Pemerintahan Joko Widodo setiap hari Sabtu. Ketua Foksi Muhammad Natsir Sahid mengatakan pihaknya bersama aktivis telah membuat laporan polisi melalui SPKT pada hari ini Sabtu, 7 September 2024. Menurutnya, apa yang ditudingkan Rocky Gerung sebuah narasi yang seolah-olah ingin mengamputasi kepercayaan publik terhadap Gibran. Natsir menyebut laporannya masih dalam tahap pengkajian dari pihak Polda. Dia menjelaskan dalam delik secara unsur pidana memenuhi. Namun secara teknis pelaporan masuk ke pasal 310 dan 311 sehingga harus Gibran yang melaporkan langsung. Dia menambahkan akan segera melakukan somasi kepada Rocky Gerung untuk mengklarifikasi pernyataannya kepada publik bahwa apa yang disampaikan tersebut tidak benar. Sebelumnya, akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung menuding Gibran Raka Buming Raka kerap menerima jatah uang dari menteri sang ayah, Presiden Jokowi. Uang tersebut, diungkapkan Rocky Gerung, diberikan para menteri kepada Wapres terpilih setiap hari Sabtu. Hal itu terungkap ketika Rocky menjadi narasumber dalam acara debat di salah satu stasiun TV swasta pada Selasa, 3 September 2024. Ia awalnya membantah bahwa kritikan yang selama ini dilontarkan ke Jokowi karena didasari kebencian. Ia mengklaim hubungan Jokowi dengan dirinya baik-baik saja. Bahkan, putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, datang sendiri ke rumahnya untuk minta dikritik. Kepada Gibran, Rocky tidak hanya mengkritiknya, tetapi juga adik mertuanya, Bobi Nasution. Dalam pertemuan di rumahnya itu, Gibran sempat bercerita bahwa setiap Sabtu, menteri mendatanginya dan memberikan uang. Mendengar pengakuan Gibran, Rocky mengkritiknya sebagai seorang koruptor. Ahmad Sahroni resmi menjabat Ketua Tim Sukses Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta tahun 2024. Bendahara Umum Partai Nasdem tersebut mengaku ditunjuk jadi Ketua Tim Sukses saat tengah malam.
Sahroni mengatakan penunjukan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Tadi malam Pak Dasko telepon. Menyampaikan itu, tentang untuk jadi Ketua Tim Sukses Ridwan Kamil, kata Sahroni, Minggu, 8 September 2024. Sahroni mengatakan saat ini dirinya belum ada gambaran langkah-langkah yang akan dibuatnya untuk memenangkan RK Siswono di Pilkada Jakarta 2024. Belum ada gambaran. Saya belum ketemu dengan yang lain. Karena Pak Dasko dari malam telepon setengah 12, sudah menyampaikan. Jadi belum ada koordinasi lebih lanjut, terangnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan hal itu merupakan langkah positif, karena Sahroni dinilainya paham peta Jakarta. Beliau memahami mapping Jakarta paling tidak, utara. Saya pikir itu kesempatan momentum untuk ambil peluang. Dan beliau sudah biasa dengan ASC-nya, dengan apapun, sebab Emil perlu bantuan keras dari bantuan rekan-rekan Jakarta yang baik, kata Habib Abu. Habib Abu mengatakan bahwa keputusan itu sudah dikomunikasikan dengan PKS. Sekjen PKS itu lalu menyatakan bahwa Pramono dan Rano Karno bukan lawan yang ringan di Pilkada Jakarta 2024. Merespons hal tersebut, bakal calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta, DKJ, Pramono Anung menjawab singkat saat ditanya tanggapannya perihal ditunjuknya Bendahara Umum, Bendum, Partai Nasdem Ahmad Sahroni sebagai ketua tim sukses rivalnya dalam Pilgub Jakarta. Pramono hanya berharap Sahroni dapat bekerja dengan keras dan baik. Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai, saya tanya ngapain lo bikin partai, udah gabung yang ada aja. Saya cuma ingin dipanggil ketum. Jadi alhamdulillah kita sama-sama ketum ini, jadi saya nggak perlu bikin partai lagi. Beredar isyarat yang menyebut Anies Baswedan akan membangun partai politik sendiri. Wacana itu muncul selesai Anies Baswedan gagal mengikuti kontestasi di Pilkada 2024. Menanggapi wacana tersebut, Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memperingatkan Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan Caimin di gedung DPR pada Minggu 8 September. Caimin menyarankan agar Anies tak perlu membentuk parpol sendiri. Alih-alih mendirikan, Anies disarankan bergabung dalam salah satu partai yang sudah ada di Indonesia. Mantan pasangan Anies di Pilpres 2024 ini mengatakan menjadi ketum parpol bukan perkara yang mudah. Pasalnya ada tugas berat yang harus ditanggung agar roda organisasi berjalan baik. Bahkan Caimin mengaku kapok menjadi ketua umum. Meski begitu, ia mempersilahkan jika Anies tetap ingin merealisasikan wacana mendirikan parpol. Caimin pun berkelakar Anies akan ngotot membentuk parpol karena ingin dipanggil ketum. Baswedan akhirnya buka suara soal adanya dugaan penjegalan untuk maju di Pilkada 2024. Anies menjawab santai terkait penjegalan dirinya karena dinilai dirinya berbahaya bagi lawan politiknya. Ia pun sempat tertawa kecil menanggapi pihak-pihak yang takut. Gitu ya? Pada takut ya, katanya seraya tertawa seperti dikutip dari acara Kienda di Metro TV yang tayang pada Minggu, 8 September 2024. Anies menjelaskan meski dirinya dijegal, bukan berarti publik tidak mengetahui apa yang dia kerjakan selama ini. Ada rekam jejak Anies yang publik bisa lihat. Penjegalan terhadap dirinya justru membuat dukungan publik terhadap dirinya menguat. Kalau boleh Anies ini bukan kucing dalam karung yang tidak diketahui apa yang dia kerjakan. Jadi apa yang dikerjakan di Jakarta, apa yang dikerjakan ketika bertugas di kementerian, kampus itu semuanya bisa dilihat, jelasnya. Justru sebaliknya, kata Anies, sebaiknya pertanyaan itu ditujukan kepada pihak yang merasa takut jika dirinya maju pilkada. Saya sering mengatakan kalau ada yang khawatir, saya sendiri harus menyampaikan pertanyaan balik, sebaiknya tanyakan kepada yang takut, karena harusnya yang takut yang menjelaskan kenapa takut, karena apa yang saya bawa rasanya bukan hal-hal yang perlu ditakuti, pungkasnya.
Jokowi sempat dikait-kaitkan dengan gagal majunya Anies Baswedan di Pilkada 2024. Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menyebut bahwa gagalnya Anies berkontestasi di Pilkada karena ulah Mulyono dan gengnya. Ternyata, setelah ditelusuri, Mulyono adalah nama kecil Joko Widodo. Ono secara belak-belakan kemudian menyebut Anies dihambat oleh sejumlah pihak agar tidak bisa mencalonkan diri di Pilkada Jabar 2024. DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia bagian dari relawan Gibran Raka Buming Raka mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan akademisi Rocky Gerung. Rocky Gerung dilaporkan atas tudingan penyebaran isu hoaks bahwa wakil presiden terpilih itu kerap menerima uang dari Menteri Pemerintahan Joko Widodo setiap hari Sabtu. Ketua Foksi Muhammad Natsir Sahid mengatakan pihaknya bersama aktivis telah membuat laporan polisi melalui SPKT pada hari ini Sabtu, 7 September 2024. Menurutnya, apa yang ditudingkan Rocky Gerung sebuah narasi yang seolah-olah ingin mengamputasi kepercayaan publik terhadap Gibran. Natsir menyebut laporannya masih dalam tahap pengkajian dari pihak Polda. Dia menjelaskan dalam delik secara unsur pidana memenuhi. Namun secara teknis pelaporan masuk ke pasal 310 dan 311 sehingga harus Gibran yang melaporkan langsung. Dia menambahkan akan segera melakukan somasi kepada Rocky Gerung untuk mengklarifikasi pernyataannya kepada publik bahwa apa yang disampaikan tersebut tidak benar. Sebelumnya, akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung menuding Gibran Raka Buming Raka kerap menerima jatah uang dari menteri sang ayah, Presiden Jokowi. Uang tersebut, diungkapkan Rocky Gerung, diberikan para menteri kepada Wapres terpilih setiap hari Sabtu. Hal itu terungkap ketika Rocky menjadi narasumber dalam acara debat di salah satu stasiun TV swasta pada Selasa, 3 September 2024. Ia awalnya membantah bahwa kritikan yang selama ini dilontarkan ke Jokowi karena didasari kebencian. Ia mengklaim hubungan Jokowi dengan dirinya baik-baik saja. Bahkan, putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, datang sendiri ke rumahnya untuk minta dikritik. Kepada Gibran, Rocky tidak hanya mengkritiknya, tetapi juga adik mertuanya, Bobi Nasution. Dalam pertemuan di rumahnya itu, Gibran sempat bercerita bahwa setiap Sabtu, menteri mendatanginya dan memberikan uang. Mendengar pengakuan Gibran, Rocky mengkritiknya sebagai seorang koruptor. Ahmad Sahroni resmi menjabat Ketua Tim Sukses Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta tahun 2024. Bendahara Umum Partai Nasdem tersebut mengaku ditunjuk jadi Ketua Tim Sukses saat tengah malam. Sahroni mengatakan penunjukan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Tadi malam Pak Dasko telepon. Menyampaikan itu, tentang untuk jadi Ketua Tim Sukses Ridwan Kamil, kata Sahroni, Minggu, 8 September 2024. Sahroni mengatakan saat ini dirinya belum ada gambaran langkah-langkah yang akan dibuatnya untuk memenangkan RK Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Belum ada gambaran. Saya belum ketemu dengan yang lain. Karena Pak Dasko dari malam telepon setengah 12, sudah menyampaikan. Jadi belum ada koordinasi lebih lanjut, terangnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan hal itu merupakan langkah positif, karena Sahroni dinilainya paham, peta, Jakarta. Beliau memahami mapping Jakarta paling tidak, utara. Saya pikir itu kesempatan momentum untuk ambil peluang. Dan beliau sudah biasa dengan ASC-nya, dengan apapun, sebab Emil perlu bantuan keras dari bantuan rekan-rekan Jakarta yang baik, kata Habib Abu. Habib Abu mengatakan bahwa keputusan itu sudah dikomunikasikan dengan PKS. Sekjen PKS itu lalu menyatakan bahwa Pramono dan Rano Karno bukan lawan yang ringan di Pilkada Jakarta 2024. Merespons hal tersebut, bakal calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta, DKJ, Pramono Anung menjawab singkat saat ditanya tanggapannya perihal ditunjuknya Bendahara Umum, Bendum, Partai Nasdem Ahmad Sahroni sebagai Ketua Tim Sukses rivalnya dalam Pilgub Jakarta. Pramono hanya berharap Sahroni dapat bekerja dengan keras dan baik. Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai, saya tanya ngapain lo bikin partai, udah gabung yang ada aja. Saya cuma ingin dipanggil ketum. Jadi alhamdulillah kita sama-sama ketum ini, jadi sudah tak perlu bikin partai lagi.
Beredar isyarat yang menyebut Anies Baswedan akan membangun partai politik sendiri. Wacana itu muncul selesai Anies Baswedan gagal mengikuti kontestasi di Pilkada 2024. Menanggapi wacana tersebut, Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memperingatkan Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan Caimin di gedung DPR pada Minggu 8 September. Caimin menyarankan agar Anies tak perlu membentuk parpol sendiri. Alih-alih mendirikan, Anies disarankan bergabung dalam salah satu partai yang sudah ada di Indonesia. Mantan pasangan Anies di Pilpres 2024 ini mengatakan menjadi ketum parpol bukan perkara yang mudah. Pasalnya ada tugas berat yang harus ditanggung agar roda organisasi berjalan baik. Bahkan Caimin mengaku kapok menjadi ketua umum. Meski begitu, ia mempersilahkan jika Anies tetap ingin merealisasikan wacana mendirikan parpol. Caimin pun berkelakar Anies akan ngotot membentuk parpol karena ingin dipanggil ketum. Baswedan akhirnya buka suara soal adanya dugaan penjegalan untuk maju di Pilkada 2024. Anies menjawab santai terkait penjegalan dirinya karena dinilai dirinya berbahaya bagi lawan politiknya. Ia pun sempat tertawa kecil menanggapi pihak-pihak yang takut. Gitu ya? Pada takut ya, katanya seraya tertawa seperti dikutip dari acara Kienda di Metro TV yang tayang pada Minggu, 8 September 2024. Anies menjelaskan meski dirinya dijegal, bukan berarti publik tidak mengetahui apa yang dia kerjakan selama ini. Ada rekam jejak Anies yang publik bisa lihat. Penjegalan terhadap dirinya justru membuat dukungan publik terhadap dirinya menguat. Kalau boleh, Anies ini bukan kucing dalam karung yang tidak diketahui apa yang dia kerjakan. Jadi apa yang dikerjakan di Jakarta, apa yang dikerjakan ketika bertugas di kementerian, kampus itu semuanya bisa dilihat, jelasnya. Justru sebaliknya, kata Anies, sebaiknya pertanyaan itu ditujukan kepada pihak yang merasa takut jika dirinya maju pilkada. Saya sering mengatakan kalau ada yang khawatir, saya sendiri harus menyampaikan pertanyaan balik, sebaiknya tanyakan kepada yang takut, karena harusnya yang takut yang menjelaskan kenapa takut, karena apa yang saya bawa rasanya bukan hal-hal yang perlu ditakuti, pungkasnya. Jokowi sempat dikait-kaitkan dengan gagal majunya Anies Baswedan di Pilkada 2024. Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menyebut bahwa gagalnya Anies berkontestasi di Pilkada karena ulah Mulyono dan gengnya. Ternyata, setelah ditelusuri, Mulyono adalah nama kecil Joko Widodo. Ono secara belak-belakan kemudian menyebut Anies dihambat oleh sejumlah pihak agar tidak bisa mencalonkan diri di Pilkada Jabar 2024. DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia bagian dari relawan Gibran Raka Buming Raka mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan akademisi Rocky Gerung. Rocky Gerung dilaporkan atas tudingan penyebaran isu hoaks bahwa wakil presiden terpilih itu kerap menerima uang dari Menteri Pemerintahan Joko Widodo setiap hari Sabtu. Ketua Foksi Muhammad Natsir Sahid mengatakan pihaknya bersama aktivis telah membuat laporan polisi melalui SPKT pada hari ini Sabtu, 7 September 2024. Menurutnya, apa yang ditudingkan Rocky Gerung sebuah narasi yang seolah-olah ingin mengamputasi kepercayaan publik terhadap Gibran. Natsir menyebut laporannya masih dalam tahap pengkajian dari pihak Polda. Dia menjelaskan dalam delik secara unsur pidana memenuhi. Namun secara teknis pelaporan masuk ke pasal 310 dan 311 sehingga harus Gibran yang melaporkan langsung. Dia menambahkan akan segera melakukan somasi kepada Rocky Gerung untuk mengklarifikasi pernyataannya kepada publik bahwa apa yang disampaikan tersebut tidak benar. Sebelumnya, akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung menuding Gibran Raka Buming Raka kerap menerima jatah uang dari menteri sang ayah, Presiden Jokowi. Uang tersebut, diungkapkan Rocky Gerung, diberikan para menteri kepada Wapres terpilih setiap hari Sabtu. Hal itu terungkap ketika Rocky menjadi narasumber dalam acara debat di salah satu stasiun TV swasta pada Selasa, 3 September 2024. Ia awalnya membantah bahwa kritikan yang selama ini dilontarkan ke Jokowi karena didasari kebencian. Ia mengklaim hubungan Jokowi dengan dirinya baik-baik saja.
Bahkan, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, datang sendiri ke rumahnya untuk minta dikritik. Kepada Gibran, Rocky tidak hanya mengkritiknya, tetapi juga adik mertuanya, Bobi Nasution. Dalam pertemuan di rumahnya itu, Gibran sempat bercerita bahwa setiap Sabtu, menteri mendatanginya dan memberikan uang. Mendengar pengakuan Gibran, Rocky mengkritiknya sebagai seorang koruptor. Ahmad Sahroni resmi menjabat Ketua Tim Sukses Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta tahun 2024. Bendahara Umum Partai Nasdem tersebut mengaku ditunjuk jadi Ketua Tim Sukses saat tengah malam. Sahroni mengatakan penunjukan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Tadi malam Pak Dasko telepon. Menyampaikan itu, tentang untuk jadi Ketua Tim Sukses Ridwan Kamil, kata Sahroni, Minggu, 8 September 2024. Sahroni mengatakan saat ini dirinya belum ada gambaran langkah-langkah yang akan dibuatnya untuk memenangkan RK Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Belum ada gambaran. Saya belum ketemu dengan yang lain. Karena Pak Dasko dari malam telepon setengah 12, sudah menyampaikan. Jadi belum ada koordinasi lebih lanjut, terangnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan hal itu merupakan langkah positif, karena Sahroni dinilainya paham peta Jakarta. Beliau memahami mapping Jakarta paling tidak, utara. Saya pikir itu kesempatan momentum untuk ambil peluang. Dan beliau sudah biasa dengan ASC-nya, dengan apapun, sebab Emil perlu bantuan keras dari bantuan rekan-rekan Jakarta yang baik, kata Habib Abu. Habib Abu mengatakan bahwa keputusan itu sudah dikomunikasikan dengan PKS. Sekjen PKS itu lalu menyatakan bahwa Pramono dan Rano Karno bukan lawan yang ringan di Pilkada Jakarta 2024. Merespons hal tersebut, bakal calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta, DKJ, Pramono Anung menjawab singkat saat ditanya tanggapannya perihal ditunjuknya Bendahara Umum, Bendum, Partai Nasdem Ahmad Sahroni sebagai Ketua Tim Sukses rivalnya dalam Pilgub Jakarta. Pramono hanya berharap Sahroni dapat bekerja dengan keras dan baik. Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai, saya tanya ngapain lo bikin partai, udah gabung yang ada aja. Saya cuma ingin dipanggil ketum. Jadi alhamdulillah kita sama-sama ketum ini, jadi sudah tidak perlu bikin partai lagi. Beredar isyarat yang menyebut Anies Baswedan akan membangun partai politik sendiri. Wacana itu muncul selesai Anies Baswedan gagal mengikuti kontestasi di Pilkada 2024. Menanggapi wacana tersebut, Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memperingatkan Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan Caimin di gedung DPR pada Minggu 8 September. Caimin menyarankan agar Anies tak perlu membentuk parpol sendiri. Alih-alih mendirikan, Anies disarankan bergabung dalam salah satu partai yang sudah ada di Indonesia. Mantan pasangan Anies di Pilpres 2024 ini mengatakan menjadi ketum parpol bukan perkara yang mudah. Pasalnya ada tugas berat yang harus ditanggung agar roda organisasi berjalan baik. Bahkan Caimin mengaku kapok menjadi ketua umum. Meski begitu, ia mempersilahkan jika Anies tetap ingin merealisasikan wacana mendirikan parpol. Caimin pun berkelakar Anies akan ngotot membentuk parpol karena ingin dipanggil ketum. Baswedan akhirnya buka suara soal adanya dugaan penjegalan untuk maju di Pilkada 2024. Anies menjawab santai terkait penjegalan dirinya karena dinilai dirinya berbahaya bagi lawan politiknya. Ia pun sempat tertawa kecil menanggapi pihak-pihak yang takut. Gitu ya? Pada takut ya, katanya seraya tertawa seperti dikutip dari acara Kienda di Metro TV yang tayang pada Minggu, 8 September 2024. Anies menjelaskan meski dirinya dijegal, bukan berarti publik tidak mengetahui apa yang dia kerjakan selama ini. Ada rekam jejak Anies yang publik bisa lihat. Penjegalan terhadap dirinya justru membuat dukungan publik terhadap dirinya menguat.
Kalau boleh Anies ini bukan kucing dalam karung yang tidak diketahui apa yang dia kerjakan. Jadi apa yang dikerjakan di Jakarta, apa yang dikerjakan ketika bertugas di kementerian, kampus itu semuanya bisa dilihat, jelasnya. Justru sebaliknya, kata Anies, sebaiknya pertanyaan itu ditujukan kepada pihak yang merasa takut jika dirinya maju pilkada. Saya sering mengatakan kalau ada yang khawatir, saya sendiri harus menyampaikan pertanyaan balik, sebaiknya tanyakan kepada yang takut, karena harusnya yang takut yang menjelaskan kenapa takut, karena apa yang saya bawa rasanya bukan hal-hal yang perlu ditakuti, pungkasnya. Jokowi sempat dikait-kaitkan dengan gagal majunya Anies Baswedan di Pilkada 2024. Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menyebut bahwa gagalnya Anies berkontestasi di Pilkada karena ulah Mulyono dan gengnya. Ternyata, setelah ditelusuri, Mulyono adalah nama kecil Joko Widodo. Ono secara belak-belakan kemudian menyebut Anies dihambat oleh sejumlah pihak agar tidak bisa mencalonkan diri di Pilkada Jabar 2024. DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia bagian dari relawan Gibran Raka Buming Raka mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan akademisi Roky Gerung. Roky Gerung dilaporkan atas tudingan penyebaran isu hoaks bahwa wakil presiden terpilih itu kerap menerima uang dari Menteri Pemerintahan Joko Widodo setiap hari Sabtu. Ketua Foksi Muhammad Natsir Sahid mengatakan pihaknya bersama aktivis telah membuat laporan polisi melalui SPKT pada hari ini Sabtu, 7 September 2024. Menurutnya, apa yang ditudingkan Roky Gerung sebuah narasi yang seolah-olah ingin mengamputasi kepercayaan publik terhadap Gibran. Natsir menyebut laporannya masih dalam tahap pengkajian dari pihak Polda. Dia menjelaskan dalam delik secara unsur pidana memenuhi. Namun secara teknis pelaporan masuk ke pasal 310 dan 311 sehingga harus Gibran yang melaporkan langsung. Dia menambahkan akan segera melakukan somasi kepada Roky Gerung untuk mengklarifikasi pernyataannya kepada publik bahwa apa yang disampaikan tersebut tidak benar. Sebelumnya, akademisi sekaligus pengamat politik Roky Gerung menuding Gibran Raka Buming Raka kerap menerima jatah uang dari menteri sang ayah, Presiden Jokowi. Uang tersebut, diungkapkan Roky Gerung, diberikan para menteri kepada Wapres terpilih setiap hari Sabtu. Hal itu terungkap ketika Roky menjadi narasumber dalam acara debat di salah satu stasiun TV swasta pada Selasa, 3 September 2024. Ia awalnya membantah bahwa kritikan yang selama ini dilontarkan ke Jokowi karena didasari kebencian. Ia mengklaim hubungan Jokowi dengan dirinya baik-baik saja. Bahkan, putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, datang sendiri ke rumahnya untuk minta dikritik. Kepada Gibran, Roky tidak hanya mengkritiknya, tetapi juga adik mertuanya, Bobi Nasution. Dalam pertemuan di rumahnya itu, Gibran sempat bercerita bahwa setiap Sabtu, menteri mendatanginya dan memberikan uang. Mendengar pengakuan Gibran, Roky mengkritiknya sebagai seorang koruptor. Ahmad Sahroni resmi menjabat Ketua Tim Sukses Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta tahun 2024. Bendahara Umum Partai Nasdem tersebut mengaku ditunjuk jadi Ketua Tim Sukses saat tengah malam. Sahroni mengatakan penunjukan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Tadi malam Pak Dasko telepon. Menyampaikan itu, tentang untuk jadi Ketua Tim Sukses Ridwan Kamil, kata Sahroni, Minggu, 8 September 2024. Sahroni mengatakan saat ini dirinya belum ada gambaran langkah-langkah yang akan dibuatnya untuk memenangkan RK Siswono di Pilkada Jakarta 2024. Belum ada gambaran. Saya belum ketemu dengan yang lain. Karena Pak Dasko dari malam telepon setengah 12, sudah menyampaikan. Jadi belum ada koordinasi lebih lanjut, terangnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan hal itu merupakan langkah positif, karena Sahroni dinilainya paham peta Jakarta. Beliau memahami mapping Jakarta paling tidak, utara. Saya pikir itu kesempatan momentum untuk ambil peluang. Dan beliau sudah biasa dengan ASC-nya, dengan apapun, sebab Emil perlu bantuan keras dari bantuan rekan-rekan Jakarta yang baik, kata Habib Abu. Habib Abu mengatakan bahwa keputusan itu sudah dikomunikasikan dengan PKS. Sekjen PKS itu lalu menyatakan bahwa Pramono dan Rano Karno bukan lawan yang ringan di Pilkada Jakarta 2024. Merespons hal tersebut, bakal calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta, DKJ,
Pramono Anung menjawab singkat saat ditanya tanggapannya perihal ditunjuknya Bendahara Umum, Bendum, Partai Nasdem Ahmad Sahroni sebagai ketua tim sukses rivalnya dalam Pilgub Jakarta. Pramono hanya berharap Sahroni dapat bekerja dengan keras dan baik. Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai, saya tanya ngapain lo bikin partai, udah gabung yang ada aja. Saya cuma ingin dipanggil ketum. Jadi alhamdulillah kita sama-sama ketum ini, jadi sudah tak perlu bikin partai lagi. Beredar isyarat yang menyebut Anies Baswedan akan membangun partai politik sendiri. Wacana itu muncul selesai Anies Baswedan gagal mengikuti kontestasi di Pilkada 2024. Menanggapi wacana tersebut, Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memperingatkan Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan Caimin di gedung DPR pada Minggu 8 September. Caimin menyarankan agar Anies tak perlu membentuk parpol sendiri. Alih-alih mendirikan, Anies disarankan bergabung dalam salah satu partai yang sudah ada di Indonesia. Mantan pasangan Anies di Pilpres 2024 ini mengatakan menjadi ketum parpol bukan perkara yang mudah. Pasalnya ada tugas berat yang harus ditanggung agar roda organisasi berjalan baik. Bahkan Caimin mengaku kapok menjadi ketua umum. Meski begitu, ia mempersilahkan jika Anies tetap ingin merealisasikan wacana mendirikan parpol. Caimin pun berkelakar Anies akan ngotot membentuk parpol karena ingin dipanggil ketum. Baswedan akhirnya buka suara soal adanya dugaan penjegalan untuk maju di Pilkada 2024. Anies menjawab santai terkait penjegalan dirinya karena dinilai dirinya berbahaya bagi lawan politiknya. Ia pun sempat tertawa kecil menanggapi pihak-pihak yang takut. Gitu ya? Pada takut ya, katanya seraya tertawa seperti dikutip dari acara Kienda di Metro TV yang tayang pada Minggu, 8 September 2024. Anies menjelaskan meski dirinya dijegal, bukan berarti publik tidak mengetahui apa yang dia kerjakan selama ini. Ada rekam jejak Anies yang publik bisa lihat. Penjegalan terhadap dirinya justru membuat dukungan publik terhadap dirinya menguat. Kalau boleh, Anies ini bukan kucing dalam karung yang tidak diketahui apa yang dia kerjakan. Jadi apa yang dikerjakan di Jakarta, apa yang dikerjakan ketika bertugas di kementerian, kampus itu semuanya bisa dilihat, jelasnya. Justru sebaliknya, kata Anies, sebaiknya pertanyaan itu ditujukan kepada pihak yang merasa takut jika dirinya maju pilkada. Saya sering mengatakan kalau ada yang khawatir, saya sendiri harus menyampaikan pertanyaan balik, sebaiknya tanyakan kepada yang takut, karena harusnya yang takut yang menjelaskan kenapa takut, karena apa yang saya bawa rasanya bukan hal-hal yang perlu ditakuti, pungkasnya. Jokowi sempat dikait-kaitkan dengan gagal majunya Anies Baswedan di Pilkada 2024. Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menyebut bahwa gagalnya Anies berkontestasi di Pilkada karena ulah Mulyono dan gengnya. Ternyata, setelah ditelusuri, Mulyono adalah nama kecil Joko Widodo. Ono secara belak-belakan kemudian menyebut Anies dihambat oleh sejumlah pihak agar tidak bisa mencalonkan diri di Pilkada Jabar 2024. DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia bagian dari relawan Gibran Raka Buming Raka mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan akademisi Rocky Gerung. Rocky Gerung dilaporkan atas tudingan penyebaran isu hoaks bahwa wakil presiden terpilih itu kerap menerima uang dari Menteri Pemerintahan Joko Widodo setiap hari Sabtu. Ketua Foksi Muhammad Natsir Sahib mengatakan pihaknya bersama aktivis telah membuat laporan polisi melalui SPKT pada hari ini Sabtu, 7 September 2024. Menurutnya, apa yang ditudingkan Rocky Gerung sebuah narasi yang seolah-olah ingin mengamputasi kepercayaan publik terhadap Gibran. Natsir menyebut laporannya masih dalam tahap pengkajian dari pihak Polda. Dia menjelaskan dalam delik secara unsur pidana memenuhi. Namun secara teknis pelaporan masuk ke pasal 310 dan 311 sehingga harus Gibran yang melaporkan langsung. Dia menambahkan akan segera melakukan somasi kepada Rocky Gerung untuk mengklarifikasi pernyataannya kepada publik bahwa apa yang disampaikan tersebut tidak benar.
Sebelumnya, akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung menuding Gibran Raka Buming Raka kerap menerima jatah uang dari menteri sang ayah, Presiden Jokowi. Uang tersebut, diungkapkan Rocky Gerung, diberikan para menteri kepada wapres terpilih setiap hari Sabtu. Hal itu terungkap ketika Rocky menjadi narasumber dalam acara debat di salah satu stasiun TV swasta pada Selasa, 3 September 2024. Ia awalnya membantah bahwa kritikan yang selama ini dilontarkan ke Jokowi karena didasari kebencian. Ia mengklaim hubungan Jokowi dengan dirinya baik-baik saja. Bahkan, putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, datang sendiri ke rumahnya untuk minta dikritik. Kepada Gibran, Rocky tidak hanya mengkritiknya, tetapi juga adik mertuanya, Bobi Nasution. Dalam pertemuan di rumahnya itu, Gibran sempat bercerita bahwa setiap Sabtu, menteri mendatanginya dan memberikan uang. Mendengar pengakuan Gibran, Rocky mengkritiknya sebagai seorang koruptor. Ahmad Sahroni resmi menjabat Ketua Tim Sukses Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta tahun 2024. Bendahara Umum Partai Nasdem tersebut mengaku ditunjuk jadi Ketua Tim Sukses saat tengah malam. Sahroni mengatakan penunjukan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Tadi malam Pak Dasko telepon. Menyampaikan itu, tentang untuk jadi Ketua Tim Sukses Ridwan Kamil, kata Sahroni, Minggu, 8 September 2024. Sahroni mengatakan saat ini dirinya belum ada gambaran langkah-langkah yang akan dibuatnya untuk memenangkan RK Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Belum ada gambaran. Saya belum ketemu dengan yang lain. Karena Pak Dasko dari malam telepon setengah 12, sudah menyampaikan. Jadi belum ada koordinasi lebih lanjut, terangnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan hal itu merupakan langkah positif, karena Sahroni dinilainya paham peta Jakarta. Beliau memahami mapping Jakarta paling tidak, utara. Saya pikir itu kesempatan momentum untuk ambil peluang. Dan beliau sudah biasa dengan ASC-nya, dengan apapun, sebab Emil perlu bantuan keras dari bantuan rekan-rekan Jakarta yang baik, kata Habib Abu. Habib Abu mengatakan bahwa keputusan itu sudah dikomunikasikan dengan PKS. Sekjen PKS itu lalu menyatakan bahwa Pramono dan Rano Karno bukan lawan yang ringan di Pilkada Jakarta 2024. Merespons hal tersebut, bakal calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta, DKJ, Pramono Anung menjawab singkat saat ditanya tanggapannya perihal ditunjuknya Bendahara Umum, Bendum, Partai Nasdem Ahmad Sahroni sebagai Ketua Tim Sukses rivalnya dalam Pilgub Jakarta. Pramono hanya berharap Sahroni dapat bekerja dengan keras dan baik. Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai, saya tanya ngapain lo bikin partai, udah gabung yang ada aja. Saya cuma ingin dipanggil ketum. Jadi alhamdulillah kita sama-sama ketum ini, jadi sudah tak perlu bikin partai lagi. Beredar isyarat yang menyebut Anies Baswedan akan membangun partai politik sendiri. Wacana itu muncul selesai Anies Baswedan gagal mengikuti kontestasi di Pilkada 2024. Menanggapi wacana tersebut, Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memperingatkan Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan Caimin di gedung DPR pada Minggu 8 September. Caimin menyarankan agar Anies tak perlu membentuk parpol sendiri. Alih-alih mendirikan, Anies disarankan bergabung dalam salah satu partai yang sudah ada di Indonesia. Mantan pasangan Anies di Pilpres 2024 ini mengatakan menjadi ketum parpol bukan perkara yang mudah. Pasalnya ada tugas berat yang harus ditanggung agar roda organisasi berjalan baik. Bahkan Caimin mengaku kapok menjadi ketua umum. Meski begitu, ia mempersilahkan jika Anies tetap ingin merealisasikan wacana mendirikan parpol. Caimin pun berkelakar Anies akan ngotot membentuk parpol karena ingin dipanggil ketum. Baswedan akhirnya buka suara soal adanya dugaan penjegalan untuk maju di Pilkada 2024.
Anies menjawab santai terkait penjegalan dirinya karena dinilai dirinya berbahaya bagi lawan politiknya. Ia pun sempat tertawa kecil menanggapi pihak-pihak yang takut. Gitu ya? Pada takut ya, katanya seraya tertawa seperti dikutip dari acara Kienda di Metro TV yang tayang pada Minggu, 8 September 2024. Anies menjelaskan meski dirinya dijegal, bukan berarti publik tidak mengetahui apa yang dia kerjakan selama ini. Ada rekam jejak Anies yang publik bisa lihat. Penjegalan terhadap dirinya justru membuat dukungan publik terhadap dirinya menguat. Kalau boleh Anies ini bukan kucing dalam karung yang tidak diketahui apa yang dia kerjakan. Jadi apa yang dikerjakan di Jakarta, apa yang dikerjakan ketika bertugas di kementerian, kampus itu semuanya bisa dilihat, jelasnya. Justru sebaliknya, kata Anies, sebaiknya pertanyaan itu ditujukan kepada pihak yang merasa takut jika dirinya maju pilkada. Saya sering mengatakan kalau ada yang khawatir, saya sendiri harus menyampaikan pertanyaan balik, sebaiknya tanyakan kepada yang takut, karena harusnya yang takut yang menjelaskan kenapa takut, karena apa yang saya bawa rasanya bukan hal-hal yang perlu ditakuti, pungkasnya. Jokowi sempat dikait-kaitkan dengan gagal majunya Anies Baswedan di Pilkada 2024. Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menyebut bahwa gagalnya Anies berkontestasi di Pilkada karena ulah Mulyono dan gengnya. Ternyata, setelah ditelusuri, Mulyono adalah nama kecil Joko Widodo. Ono secara belak-belakan kemudian menyebut Anies dihambat oleh sejumlah pihak agar tidak bisa mencalonkan diri di Pilkada Jabar 2024. DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia bagian dari relawan Gibran Raka Buming Raka mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan akademisi Rocky Gerung. Rocky Gerung dilaporkan atas tudingan penyebaran isu hoaks bahwa wakil presiden terpilih itu kerap menerima uang dari Menteri Pemerintahan Joko Widodo setiap hari Sabtu. Ketua Foksi Muhammad Natsir Sahid mengatakan pihaknya bersama aktivis telah membuat laporan polisi melalui SPKT pada hari ini Sabtu, 7 September 2024. Menurutnya, apa yang ditudingkan Rocky Gerung sebuah narasi yang seolah-olah ingin mengamputasi kepercayaan publik terhadap Gibran. Natsir menyebut laporannya masih dalam tahap pengkajian dari pihak Polda. Dia menjelaskan dalam delik secara unsur pidana memenuhi. Namun secara teknis pelaporan masuk ke pasal 310 dan 311 sehingga harus Gibran yang melaporkan langsung. Dia menambahkan akan segera melakukan somasi kepada Rocky Gerung untuk mengklarifikasi pernyataannya kepada publik bahwa apa yang disampaikan tersebut tidak benar. Sebelumnya, akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung menuding Gibran Raka Buming Raka kerap menerima jatah uang dari menteri sang ayah, Presiden Jokowi. Uang tersebut, diungkapkan Rocky Gerung, diberikan para menteri kepada Wapres terpilih setiap hari Sabtu. Hal itu terungkap ketika Rocky menjadi narasumber dalam acara debat di salah satu stasiun TV swasta pada Selasa, 3 September 2024. Ia awalnya membantah bahwa kritikan yang selama ini dilontarkan ke Jokowi karena didasari kebencian. Ia mengklaim hubungan Jokowi dengan dirinya baik-baik saja. Bahkan, putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, datang sendiri ke rumahnya untuk minta dikritik. Kepada Gibran, Rocky tidak hanya mengkritiknya, tetapi juga adik mertuanya, Bobi Nasution. Dalam pertemuan di rumahnya itu, Gibran sempat bercerita bahwa setiap Sabtu, menteri mendatanginya dan memberikan uang. Mendengar pengakuan Gibran, Rocky mengkritiknya sebagai seorang koruptor. Ahmad Sahroni resmi menjabat Ketua Tim Sukses Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta tahun 2024. Bendahara Umum Partai Nasdem tersebut mengaku ditunjuk jadi ketua tim sukses saat tengah malam. Sahroni mengatakan penunjukan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Tadi malam Pak Dasko telepon. Menyampaikan itu, tentang untuk jadi ketua tim sukses Ridwan Kamil, kata Sahroni, Minggu, 8 September 2024. Sahroni mengatakan saat ini dirinya belum ada gambaran langkah-langkah yang akan dibuatnya untuk memenangkan RK Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Belum ada gambaran. Saya belum ketemu dengan yang lain. Karena Pak Dasko dari malam telepon setengah 12, sudah menyampaikan. Jadi belum ada koordinasi lebih lanjut, terangnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan hal itu merupakan langkah positif, karena Sahroni dinilainya paham peta Jakarta. Beliau memahami mapping Jakarta paling tidak, utara.
Saya pikir itu kesempatan momentum untuk ambil peluang. Dan beliau sudah biasa dengan ASC-nya, dengan apapun, sebab Emil perlu bantuan keras dari bantuan rekan-rekan Jakarta yang baik, kata Habib Abu. Habib Abu mengatakan bahwa keputusan itu sudah dikomunikasikan dengan PKS. Sekjen PKS itu lalu menyatakan bahwa Pramono dan Rano Karno bukan lawan yang ringan di Pilkada Jakarta 2024. Merespons hal tersebut, bakal calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta, DKJ, Pramono Anung menjawab singkat saat ditanya tanggapannya perihal ditunjuknya Bendahara Umum, Bendum, Partai Nasdem Ahmad Sahroni sebagai ketua tim sukses rivalnya dalam Pilgub Jakarta. Pramono hanya berharap Sahroni dapat bekerja dengan keras dan baik. Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai, saya tanya ngapain lo bikin partai, udah gabung yang ada aja. Saya cuma ingin dipanggil ketum. Jadi alhamdulillah kita sama-sama ketum ini, jadi sudah tak perlu bikin partai lagi. Beredar isyarat yang menyebut Anies Baswedan akan membangun partai politik sendiri. Wacana itu muncul selesai Anies Baswedan gagal mengikuti kontestasi di Pilkada 2024. Menanggapi wacana tersebut, Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memperingatkan Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan Caimin di gedung DPR pada Minggu 8 September. Caimin menyarankan agar Anies tak perlu membentuk parpol sendiri. Alih-alih mendirikan, Anies disarankan bergabung dalam salah satu partai yang sudah ada di Indonesia. Mantan pasangan Anies di Pilpres 2024 ini mengatakan menjadi ketum parpol bukan perkara yang mudah. Pasalnya ada tugas berat yang harus ditanggung agar roda organisasi berjalan baik. Bahkan Caimin mengaku kapok menjadi ketua umum. Meski begitu, ia mempersilahkan jika Anies tetap ingin merealisasikan wacana mendirikan parpol. Caimin pun berkelakar Anies akan ngotot membentuk parpol karena ingin dipanggil ketum. Baswedan akhirnya buka suara soal adanya dugaan penjegalan untuk maju di Pilkada 2024. Anies menjawab santai terkait penjegalan dirinya karena dinilai dirinya berbahaya bagi lawan politiknya. Ia pun sempat tertawa kecil menanggapi pihak-pihak yang takut. Gitu ya? Pada takut ya, katanya seraya tertawa seperti dikutip dari acara Kienda di Metro TV yang tayang pada Minggu, 8 September 2024. Anies menjelaskan meski dirinya dijegal, bukan berarti publik tidak mengetahui apa yang dia kerjakan selama ini. Ada rekam jejak Anies yang publik bisa lihat. Penjegalan terhadap dirinya justru membuat dukungan publik terhadap dirinya menguat. Kalau boleh, Anies ini bukan kucing dalam karung yang tidak diketahui apa yang dia kerjakan. Jadi apa yang dikerjakan di Jakarta, apa yang dikerjakan ketika bertugas di kementerian, kampus itu semuanya bisa dilihat, jelasnya. Justru sebaliknya, kata Anies, sebaiknya pertanyaan itu ditujukan kepada pihak yang merasa takut jika dirinya maju pilkada. Saya sering mengatakan kalau ada yang khawatir, saya sendiri harus menyampaikan pertanyaan balik, sebaiknya tanyakan kepada yang takut, karena harusnya yang takut yang menjelaskan kenapa takut, karena apa yang saya bawa rasanya bukan hal-hal yang perlu ditakuti, pungkasnya. Jokowi sempat dikait-kaitkan dengan gagal majunya Anies Baswedan di Pilkada 2024. Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menyebut bahwa gagalnya Anies berkontestasi di Pilkada karena ulah Mulyono dan gengnya. Ternyata, setelah ditelusuri, Mulyono adalah nama kecil Joko Widodo. Ono secara belak-belakan kemudian menyebut Anies dihambat oleh sejumlah pihak agar tidak bisa mencalonkan diri di Pilkada Jabar 2024. DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia bagian dari relawan Gibran Raka Buming Raka mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan akademisi Rocky Gerung. Rocky Gerung dilaporkan atas tudingan penyebaran isu hoaks bahwa wakil presiden terpilih itu kerap menerima uang dari Menteri Pemerintahan Joko Widodo setiap hari Sabtu. Ketua Foksi Muhammad Natsir Sahid mengatakan pihaknya bersama aktivis telah membuat laporan polisi melalui SPKT pada hari ini Sabtu, 7 September 2024. Menurutnya,
Apa yang ditudingkan Rocky Gerung sebuah narasi yang seolah-olah ingin mengamputasi kepercayaan publik terhadap Gibran. Natsir menyebut laporannya masih dalam tahap pengkajian dari pihak Polda. Dia menjelaskan dalam delik secara unsur pidana memenuhi. Namun secara teknis pelaporan masuk ke pasal 310 dan 311 sehingga harus Gibran yang melaporkan langsung. Dia menambahkan akan segera melakukan somasi kepada Rocky Gerung untuk mengklarifikasi pernyataannya kepada publik bahwa apa yang disampaikan tersebut tidak benar. Sebelumnya, akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung menuding Gibran Rakabuming Raka kerap menerima jatah uang dari menteri sang ayah, Presiden Jokowi. Uang tersebut, diungkapkan Rocky Gerung, diberikan para menteri kepada Wapres terpilih setiap hari Sabtu. Hal itu terungkap ketika Rocky menjadi narasumber dalam acara debat di salah satu stasiun TV swasta pada Selasa, 3 September 2024. Ia awalnya membantah bahwa kritikan yang selama ini dilontarkan ke Jokowi karena didasari kebencian. Ia mengklaim hubungan Jokowi dengan dirinya baik-baik saja. Bahkan, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, datang sendiri ke rumahnya untuk minta dikritik. Kepada Gibran, Rocky tidak hanya mengkritiknya, tetapi juga adik mertuanya, Bobi Nasution. Dalam pertemuan di rumahnya itu, Gibran sempat bercerita bahwa setiap Sabtu, menteri mendatanginya dan memberikan uang. Mendengar pengakuan Gibran, Rocky mengkritiknya sebagai seorang koruptor. Ahmad Sahroni resmi menjabat Ketua Tim Sukses Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta tahun 2024. Bendahara Umum Partai Nasdem tersebut mengaku ditunjuk jadi Ketua Tim Sukses saat tengah malam. Sahroni mengatakan penunjukan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Tadi malam Pak Dasko telepon. Menyampaikan itu, tentang untuk jadi Ketua Tim Sukses Ridwan Kamil, kata Sahroni, Minggu, 8 September 2024. Sahroni mengatakan saat ini dirinya belum ada gambaran langkah-langkah yang akan dibuatnya untuk memenangkan RK Siswono di Pilkada Jakarta 2024. Belum ada gambaran. Saya belum ketemu dengan yang lain. Karena Pak Dasko dari malam telepon setengah 12, sudah menyampaikan. Jadi belum ada koordinasi lebih lanjut, terangnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan hal itu merupakan langkah positif, karena Sahroni dinilainya paham peta Jakarta. Beliau memahami mapping Jakarta paling tidak, utara. Saya pikir itu kesempatan momentum untuk ambil peluang. Dan beliau sudah biasa dengan ASC-nya, dengan apapun, sebab Emil perlu bantuan keras dari bantuan rekan-rekan Jakarta yang baik, kata Habib Abu. Habib Abu mengatakan bahwa keputusan itu sudah dikomunikasikan dengan PKS. Sekjen PKS itu lalu menyatakan bahwa Pramono dan Rano Karno bukan lawan yang ringan di Pilkada Jakarta 2024. Merespons hal tersebut, bakal calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta, DKJ, Pramono Anung menjawab singkat saat ditanya tanggapannya perihal ditunjuknya Bendahara Umum, Bendum, Partai Nasdem Ahmad Sahroni sebagai Ketua Tim Sukses rivalnya dalam Pilgub Jakarta. Pramono hanya berharap Sahroni dapat bekerja dengan keras dan baik. Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai, saya tanya ngapain lo bikin partai, udah gabung yang ada aja. Saya cuma ingin dipanggil ketum. Jadi alhamdulillah kita sama-sama ketum ini, jadi saya nggak perlu bikin partai lagi. Beredar isyarat yang menyebut Anies Baswedan akan membangun partai politik sendiri. Wacana itu muncul selesai Anies Baswedan gagal mengikuti kontestasi di Pilkada 2024. Menanggapi wacana tersebut, Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memperingatkan Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan Caimin di gedung DPR pada Minggu 8 September. Caimin menyarankan agar Anies tak perlu membentuk parpol sendiri. Alih-alih mendirikan, Anies disarankan bergabung dalam salah satu partai yang sudah ada di Indonesia. Mantan pasangan Anies di Pilpres 2024 ini mengatakan menjadi ketum parpol bukan perkara yang mudah. Pasalnya ada tugas berat yang harus ditanggung agar roda organisasi berjalan baik. Bahkan Caimin mengaku kapok menjadi ketua umum. Meski begitu, ia mempersilahkan jika Anies tetap ingin merealisasikan wacana mendirikan parpol. Caimin pun berkelakar Anies akan ngotot membentuk parpol karena ingin dipanggil ketum.
Baswedan akhirnya buka suara soal adanya dugaan penjegalan untuk maju di Pilkada 2024. Anies menjawab santai terkait penjegalan dirinya karena dinilai dirinya berbahaya bagi lawan politiknya. Ia pun sempat tertawa kecil menanggapi pihak-pihak yang takut. Gitu ya? Pada takut ya, katanya seraya tertawa seperti dikutip dari acara Kienda di Metro TV yang tayang pada Minggu, 8 September 2024. Anies menjelaskan meski dirinya dijegal, bukan berarti publik tidak mengetahui apa yang dia kerjakan selama ini. Ada rekam jejak Anies yang publik bisa lihat. Penjegalan terhadap dirinya justru membuat dukungan publik terhadap dirinya menguat. Kalau boleh Anies ini bukan kucing dalam karung yang tidak diketahui apa yang dia kerjakan. Jadi apa yang dikerjakan di Jakarta, apa yang dikerjakan ketika bertugas di kementerian, kampus itu semuanya bisa dilihat, jelasnya. Justru sebaliknya, kata Anies, sebaiknya pertanyaan itu ditujukan kepada pihak yang merasa takut jika dirinya maju pilkada. Saya sering mengatakan kalau ada yang khawatir, saya sendiri harus menyampaikan pertanyaan balik, sebaiknya tanyakan kepada yang takut, karena harusnya yang takut yang menjelaskan kenapa takut, karena apa yang saya bawa rasanya bukan hal-hal yang perlu ditakuti, pungkasnya. Jokowi sempat dikait-kaitkan dengan gagal majunya Anies Baswedan di Pilkada 2024. Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menyebut bahwa gagalnya Anies berkontestasi di Pilkada karena ulah Mulyono dan gengnya. Ternyata, setelah ditelusuri, Mulyono adalah nama kecil Joko Widodo. Ono secara belak-belakan kemudian menyebut Anies dihambat oleh sejumlah pihak agar tidak bisa mencalonkan diri di Pilkada Jabar 2024. DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia bagian dari relawan Gibran Raka Buming Raka mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan akademisi Rocky Gerung. Rocky Gerung dilaporkan atas tudingan penyebaran isu hoaks bahwa wakil presiden terpilih itu kerap menerima uang dari Menteri Pemerintahan Joko Widodo setiap hari Sabtu. Ketua Foksi Muhammad Natsir Sahid mengatakan pihaknya bersama aktivis telah membuat laporan polisi melalui SPKT pada hari ini Sabtu, 7 September 2024. Menurutnya, apa yang ditudingkan Rocky Gerung sebuah narasi yang seolah-olah ingin mengamputasi kepercayaan publik terhadap Gibran. Natsir menyebut laporannya masih dalam tahap pengkajian dari pihak Polda. Dia menjelaskan dalam delik secara unsur pidana memenuhi. Namun secara teknis pelaporan masuk ke pasal 310 dan 311 sehingga harus Gibran yang melaporkan langsung. Dia menambahkan akan segera melakukan somasi kepada Rocky Gerung untuk mengklarifikasi pernyataannya kepada publik bahwa apa yang disampaikan tersebut tidak benar. Sebelumnya, akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung menuding Gibran Raka Buming Raka kerap menerima jatah uang dari menteri sang ayah, Presiden Jokowi. Uang tersebut, diungkapkan Rocky Gerung, diberikan para menteri kepada Wapres terpilih setiap hari Sabtu. Hal itu terungkap ketika Rocky menjadi narasumber dalam acara debat di salah satu stasiun TV swasta pada Selasa, 3 September 2024. Ia awalnya membantah bahwa kritikan yang selama ini dilontarkan ke Jokowi karena didasari kebencian. Ia mengklaim hubungan Jokowi dengan dirinya baik-baik saja. Bahkan, putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, datang sendiri ke rumahnya untuk minta dikritik. Kepada Gibran, Rocky tidak hanya mengkritiknya, tetapi juga adik mertuanya, Bobi Nasution. Dalam pertemuan di rumahnya itu, Gibran sempat bercerita bahwa setiap Sabtu, menteri mendatanginya dan memberikan uang. Mendengar pengakuan Gibran, Rocky mengkritiknya sebagai seorang koruptor. Ahmad Sahroni resmi menjabat Ketua Tim Sukses Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta tahun 2024. Bendahara Umum Partai Nasdem tersebut mengaku ditunjuk jadi Ketua Tim Sukses saat tengah malam. Sahroni mengatakan penunjukan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Tadi malam Pak Dasko telepon. Menyampaikan itu, tentang untuk jadi Ketua Tim Sukses Ridwan Kamil, kata Sahroni, Minggu, 8 September 2024. Sahroni mengatakan saat ini dirinya belum ada gambaran langkah-langkah yang akan dibuatnya untuk memenangkan RK Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Belum ada gambaran. Saya belum ketemu dengan yang lain. Karena Pak Dasko dari malam telepon setengah 12, sudah menyampaikan. Jadi belum ada koordinasi lebih lanjut, terangnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan hal itu merupakan langkah positif,
karena Sahroni dinilainya paham peta Jakarta. Beliau memahami mapping Jakarta paling tidak utara. Saya pikir itu kesempatan momentum untuk ambil peluang. Dan beliau sudah biasa dengan ASC-nya, dengan apapun, sebab Emil perlu bantuan keras dari bantuan rekan-rekan Jakarta yang baik, kata Habib Abu. Habib Abu mengatakan bahwa keputusan itu sudah dikomunikasikan dengan PKS. Sekjen PKS itu lalu menyatakan bahwa Pramono dan Rano Karno bukan lawan yang ringan di Pilkada Jakarta 2024. Merespons hal tersebut, bakal calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta, DKJ, Pramono Anung menjawab singkat saat ditanya tanggapannya perihal ditunjuknya Bendahara Umum, Bendum, Partai Nasdem Ahmad Sahroni sebagai ketua tim sukses rivalnya dalam Pilgub Jakarta. Pramono hanya berharap Sahroni dapat bekerja dengan keras dan baik. Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai, saya tanya ngapain udah bikin partai, udah gabung yang ada aja. Saya cuma ingin dipanggil ketum. Jadi alhamdulillah kita sama-sama ketum ini, jadi sudah tak perlu bikin partai lagi. Beredar isyarat yang menyebut Anies Baswedan akan membangun partai politik sendiri. Wacana itu muncul selesai Anies Baswedan gagal mengikuti kontestasi di Pilkada 2024. Menanggapi wacana tersebut, Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memperingatkan Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan Caimin di gedung DPR pada Minggu 8 September. Caimin menyarankan agar Anies tak perlu membentuk parpol sendiri. Alih-alih mendirikan, Anies disarankan bergabung dalam salah satu partai yang sudah ada di Indonesia. Mantan pasangan Anies di Pilpres 2024 ini mengatakan menjadi ketum parpol bukan perkara yang mudah. Pasalnya ada tugas berat yang harus ditanggung agar roda organisasi berjalan baik. Bahkan Caimin mengaku kapok menjadi ketua umum. Meski begitu, ia mempersilahkan jika Anies tetap ingin merealisasikan wacana mendirikan parpol. Caimin pun berkelakar Anies akan ngotot membentuk parpol karena ingin dipanggil ketum. Baswedan akhirnya buka suara soal adanya dugaan penjegalan untuk maju di Pilkada 2024. Anies menjawab santai terkait penjegalan dirinya karena dinilai dirinya berbahaya bagi lawan politiknya. Ia pun sempat tertawa kecil menanggapi pihak-pihak yang takut. Gitu ya? Pada takut ya, katanya seraya tertawa seperti dikutip dari acara Kienda di Metro TV yang tayang pada Minggu, 8 September 2024. Anies menjelaskan meski dirinya dijegal, bukan berarti publik tidak mengetahui apa yang dia kerjakan selama ini. Ada rekam jejak Anies yang publik bisa lihat. Penjegalan terhadap dirinya justru membuat dukungan publik terhadap dirinya menguat. Kalau boleh, Anies ini bukan kucing dalam karung yang tidak diketahui apa yang dia kerjakan. Jadi apa yang dikerjakan di Jakarta, apa yang dikerjakan ketika bertugas di kementerian, kampus itu semuanya bisa dilihat, jelasnya. Justru sebaliknya, kata Anies, sebaiknya pertanyaan itu ditujukan kepada pihak yang merasa takut jika dirinya maju pilkada. Saya sering mengatakan kalau ada yang khawatir, saya sendiri harus menyampaikan pertanyaan balik, sebaiknya tanyakan kepada yang takut, karena harusnya yang takut yang menjelaskan kenapa takut, karena apa yang saya bawa rasanya bukan hal-hal yang perlu ditakuti, pungkasnya. Jokowi sempat dikait-kaitkan dengan gagal majunya Anies Baswedan di Pilkada 2024. Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menyebut bahwa gagalnya Anies berkontestasi di Pilkada karena ulah Mulyono dan gengnya. Ternyata, setelah ditelusuri, Mulyono adalah nama kecil Joko Widodo. Ono secara belak-belakan kemudian menyebut Anies dihambat oleh sejumlah pihak agar tidak bisa mencalonkan diri di Pilkada Jabar 2024. DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia bagian dari relawan Gibran Raka Buming Raka mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan akademisi Rocky Gerung. Rocky Gerung dilaporkan atas tudingan penyebaran isu hoaks bahwa wakil presiden terpilih itu kerap menerima uang dari Menteri Pemerintahan Joko Widodo setiap hari Sabtu.
Ketua Voksi Muhammad Natsir Shahid mengatakan pihaknya bersama aktivis telah membuat laporan polisi melalui SPKT pada hari ini Sabtu, 7 September 2024. Menurutnya, apa yang ditudingkan Rocky Gerung sebuah narasi yang seolah-olah ingin mengamputasi kepercayaan publik terhadap Gibran. Natsir menyebut laporannya masih dalam tahap pengkajian dari pihak Polda. Dia menjelaskan dalam delik secara unsur pidana memenuhi. Namun secara teknis pelaporan masuk ke pasal 310 dan 311 sehingga harus Gibran yang melaporkan langsung. Dia menambahkan akan segera melakukan somasi kepada Rocky Gerung untuk mengklarifikasi pernyataannya kepada publik bahwa apa yang disampaikan tersebut tidak benar. Sebelumnya, akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung menuding Gibran Raka Buming Raka kerap menerima jatah uang dari menteri sang ayah, Presiden Jokowi. Uang tersebut, diungkapkan Rocky Gerung, diberikan para menteri kepada Wapres terpilih setiap hari Sabtu. Hal itu terungkap ketika Rocky menjadi narasumber dalam acara debat di salah satu stasiun TV swasta pada Selasa, 3 September 2024. Ia awalnya membantah bahwa kritikan yang selama ini dilontarkan ke Jokowi karena didasari kebencian. Ia mengklaim hubungan Jokowi dengan dirinya baik-baik saja. Bahkan, putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, datang sendiri ke rumahnya untuk minta dikritik. Kepada Gibran, Rocky tidak hanya mengkritiknya, tetapi juga adik mertuanya, Bobi Nasution. Dalam pertemuan di rumahnya itu, Gibran sempat bercerita bahwa setiap Sabtu, menteri mendatanginya dan memberikan uang. Mendengar pengakuan Gibran, Rocky mengkritiknya sebagai seorang koruptor. Ahmad Sahroni resmi menjabat Ketua Tim Sukses Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta tahun 2024. Bendahara Umum Partai Nasdem tersebut mengaku ditunjuk jadi Ketua Tim Sukses saat tengah malam. Sahroni mengatakan penunjukan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Tadi malam Pak Dasko telepon. Menyampaikan itu, tentang untuk jadi Ketua Tim Sukses Ridwan Kamil, kata Sahroni, Minggu, 8 September 2024. Sahroni mengatakan saat ini dirinya belum ada gambaran langkah-langkah yang akan dibuatnya untuk memenangkan RK Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Belum ada gambaran. Saya belum ketemu dengan yang lain. Karena Pak Dasko dari malam telepon setengah 12, sudah menyampaikan. Jadi belum ada koordinasi lebih lanjut, terangnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan hal itu merupakan langkah positif, karena Sahroni dinilainya paham, peta, Jakarta. Beliau memahami mapping Jakarta paling tidak, utara. Saya pikir itu kesempatan momentum untuk ambil peluang. Dan beliau sudah biasa dengan ASC-nya, dengan apapun, sebab Emil perlu bantuan keras dari bantuan rekan-rekan Jakarta yang baik, kata Habib Abu. Habib Abu mengatakan bahwa keputusan itu sudah dikomunikasikan dengan PKS. Sekjen PKS itu lalu menyatakan bahwa Pramono dan Rano Karno bukan lawan yang ringan di Pilkada Jakarta 2024. Merespons hal tersebut, bakal calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta, DKJ, Pramono Anung menjawab singkat saat ditanya tanggapannya perihal ditunjuknya Bendahara Umum, Bendum, Partai Nasdem Ahmad Sahroni sebagai Ketua Tim Sukses rivalnya dalam Pilgub Jakarta. Pramono hanya berharap Sahroni dapat bekerja dengan keras dan baik. Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai, saya tanya ngapain lo bikin partai, udah gabung yang ada aja. Saya cuma ingin dipanggil ketum. Jadi alhamdulillah kita sama-sama ketum ini, jadi saya tak perlu bikin partai lagi. Beredar isyarat yang menyebut Anies Baswedan akan membangun partai politik sendiri. Wacana itu muncul selesai Anies Baswedan gagal mengikuti kontestasi di Pilkada 2024. Menanggapi wacana tersebut, Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memperingatkan Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan Caimin di gedung DPR pada Minggu 8 September. Caimin menyarankan agar Anies tak perlu membentuk parpol sendiri. Alih-alih mendirikan, Anies disarankan bergabung dalam salah satu partai yang sudah ada
ada di Indonesia. Mantan pasangan Anies di Pilpres 2024 ini mengatakan menjadi ketum parpol bukan perkara yang mudah. Pasalnya ada tugas berat yang harus ditanggung agar roda organisasi berjalan baik. Bahkan Caimin mengaku kapok menjadi ketua umum. Meski begitu, ia mempersilahkan jika Anies tetap ingin merealisasikan wacana mendirikan parpol. Caimin pun berkelakar Anies akan ngotot membentuk parpol karena ingin dipanggil ketum. Baswedan akhirnya buka suara soal adanya dugaan penjegalan untuk maju di Pilkada 2024. Anies menjawab santai terkait penjegalan dirinya karena dinilai dirinya berbahaya bagi lawan politiknya. Ia pun sempat tertawa kecil menanggapi pihak-pihak yang takut. Gitu ya? Pada takut ya, katanya seraya tertawa seperti dikutip dari acara Kienda di Metro TV yang tayang pada Minggu, 8 September 2024. Anies menjelaskan meski dirinya dijegal, bukan berarti publik tidak mengetahui apa yang dia kerjakan selama ini. Ada rekam jejak Anies yang publik bisa lihat. Penjegalan terhadap dirinya justru membuat dukungan publik terhadap dirinya menguat. Kalau boleh Anies ini bukan kucing dalam karung yang tidak diketahui apa yang dia kerjakan. Jadi apa yang dikerjakan di Jakarta, apa yang dikerjakan ketika bertugas di kementerian, kampus itu semuanya bisa dilihat, jelasnya. Justru sebaliknya, kata Anies, sebaiknya pertanyaan itu ditujukan kepada pihak yang merasa takut jika dirinya maju pilkada. Saya sering mengatakan kalau ada yang khawatir, saya sendiri harus menyampaikan pertanyaan balik, sebaiknya tanyakan kepada yang takut, karena harusnya yang takut yang menjelaskan kenapa takut, karena apa yang saya bawa rasanya bukan hal-hal yang perlu ditakuti, pungkasnya. Jokowi sempat dikait-kaitkan dengan gagal majunya Anies Baswedan di Pilkada 2024. Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menyebut bahwa gagalnya Anies berkontestasi di Pilkada karena ulah Mulyono dan gengnya. Ternyata, setelah ditelusuri, Mulyono adalah nama kecil Joko Widodo. Ono secara belak-belakan kemudian menyebut Anies dihambat oleh sejumlah pihak agar tidak bisa mencalonkan diri di Pilkada Jabar 2024. DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia bagian dari relawan Gibran Raka Buming Raka mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan akademisi Rocky Gerung. Rocky Gerung dilaporkan atas tudingan penyebaran isu hoaks bahwa wakil presiden terpilih itu kerap menerima uang dari Menteri Pemerintahan Joko Widodo setiap hari Sabtu. Ketua Foksi Muhammad Natsir Sahid mengatakan pihaknya bersama aktivis telah membuat laporan polisi melalui SPKT pada hari ini Sabtu, 7 September 2024. Menurutnya, apa yang ditudingkan Rocky Gerung sebuah narasi yang seolah-olah ingin mengamputasi kepercayaan publik terhadap Gibran. Natsir menyebut laporannya masih dalam tahap pengkajian dari pihak Polda. Dia menjelaskan dalam delik secara unsur pidana memenuhi. Namun secara teknis pelaporan masuk ke pasal 310 dan 311 sehingga harus Gibran yang melaporkan langsung. Dia menambahkan akan segera melakukan somasi kepada Rocky Gerung untuk mengklarifikasi pernyataannya kepada publik bahwa apa yang disampaikan tersebut tidak benar. Sebelumnya, akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung menuding Gibran Raka Buming Raka kerap menerima jatah uang dari menteri sang ayah, Presiden Jokowi. Uang tersebut, diungkapkan Rocky Gerung, diberikan para menteri kepada Wapres terpilih setiap hari Sabtu. Hal itu terungkap ketika Rocky menjadi narasumber dalam acara debat di salah satu stasiun TV swasta pada Selasa, 3 September 2024. Ia awalnya membantah bahwa kritikan yang selama ini dilontarkan ke Jokowi karena didasari kebencian. Ia mengklaim hubungan Jokowi dengan dirinya baik-baik saja. Bahkan, putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, datang sendiri ke rumahnya untuk minta dikritik. Kepada Gibran, Rocky tidak hanya mengkritiknya, tetapi juga adik mertuanya, Bobi Nasution. Dalam pertemuan di rumahnya itu, Gibran sempat bercerita bahwa setiap Sabtu, menteri mendatanginya dan memberikan uang. Mendengar pengakuan Gibran, Rocky mengkritiknya sebagai seorang koruptor. Ahmad Sahroni resmi menjabat Ketua Tim Sukses Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta tahun 2024.
Bendahara Umum Partai Nasdem tersebut mengaku ditunjuk jadi ketua tim sukses saat tengah malam. Sahroni mengatakan penunjukan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Tadi malam Pak Dasko telepon. Menyampaikan itu, tentang untuk jadi ketua tim sukses Ridwan Kamil, kata Sahroni, Minggu, 8 September 2024. Sahroni mengatakan saat ini dirinya belum ada gambaran langkah-langkah yang akan dibuatnya untuk memenangkan RK Siswono di Pilkada Jakarta 2024. Belum ada gambaran. Saya belum ketemu dengan yang lain. Karena Pak Dasko dari malam telepon setengah 12, sudah menyampaikan. Jadi belum ada koordinasi lebih lanjut, terangnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan hal itu merupakan langkah positif, karena Sahroni dinilainya paham peta Jakarta. Beliau memahami mapping Jakarta paling tidak, utara. Saya pikir itu kesempatan momentum untuk ambil peluang. Dan beliau sudah biasa dengan ASC-nya, dengan apapun, sebab Emil perlu bantuan keras dari bantuan rekan-rekan Jakarta yang baik, kata Habib Abu. Habib Abu mengatakan bahwa keputusan itu sudah dikomunikasikan dengan PKS. Sekjen PKS itu lalu menyatakan bahwa Pramono dan Rano Karno bukan lawan yang ringan di Pilkada Jakarta 2024. Merespons hal tersebut, bakal calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta, DKJ, Pramono Anung menjawab singkat saat ditanya tanggapannya perihal ditunjuknya Bendahara Umum, Bendum, Partai Nasdem Ahmad Sahroni sebagai ketua tim sukses rivalnya dalam Pilgub Jakarta. Pramono hanya berharap Sahroni dapat bekerja dengan keras dan baik. Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai, saya tanya ngapain lo bikin partai, udah gabung yang ada aja. Saya cuma ingin dipanggil ketum. Jadi alhamdulillah kita sama-sama ketum ini, jadi sudah tak perlu bikin partai lagi. Beredar isyarat yang menyebut Anies Baswedan akan membangun partai politik sendiri. Wacana itu muncul selesai Anies Baswedan gagal mengikuti kontestasi di Pilkada 2024. Menanggapi wacana tersebut, Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memperingatkan Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan Caimin di gedung DPR pada Minggu 8 September. Caimin menyarankan agar Anies tak perlu membentuk parpol sendiri. Alih-alih mendirikan, Anies disarankan bergabung dalam salah satu partai yang sudah ada di Indonesia. Mantan pasangan Anies di Pilpres 2024 ini mengatakan menjadi ketum parpol bukan perkara yang mudah. Pasalnya ada tugas berat yang harus ditanggung agar roda organisasi berjalan baik. Bahkan Caimin mengaku kapok menjadi ketua umum. Meski begitu, ia mempersilahkan jika Anies tetap ingin merealisasikan wacana mendirikan parpol. Caimin pun berkelakar Anies akan ngotot membentuk parpol karena ingin dipanggil ketum. Baswedan akhirnya buka suara soal adanya dugaan penjegalan untuk maju di Pilkada 2024. Anies menjawab santai terkait penjegalan dirinya karena dinilai dirinya berbahaya bagi lawan politiknya. Ia pun sempat tertawa kecil menanggapi pihak-pihak yang takut. Gitu ya? Pada takut ya, katanya seraya tertawa seperti dikutip dari acara Kienda di Metro TV yang tayang pada Minggu, 8 September 2024. Anies menjelaskan meski dirinya dijegal, bukan berarti publik tidak mengetahui apa yang dia kerjakan selama ini. Ada rekam jejak Anies yang publik bisa lihat. Penjegalan terhadap dirinya justru membuat dukungan publik terhadap dirinya menguat. Kalau boleh, Anies ini bukan kucing dalam karung yang tidak diketahui apa yang dia kerjakan. Jadi apa yang dikerjakan di Jakarta, apa yang dikerjakan ketika bertugas di kementerian, kampus itu semuanya bisa dilihat, jelasnya. Justru sebaliknya, kata Anies, sebaiknya pertanyaan itu ditujukan kepada pihak yang merasa takut jika dirinya maju pilkada. Saya sering mengatakan kalau ada yang khawatir, saya sendiri harus menyampaikan pertanyaan balik, sebaiknya tanyakan kepada yang takut, karena harusnya yang takut yang menjelaskan kenapa takut,
Karena apa yang saya bawa rasanya bukan hal-hal yang perlu ditakuti, pungkasnya. Jokowi sempat dikait-kaitkan dengan gagal majunya Anies Baswedan di Pilkada 2024. Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menyebut bahwa gagalnya Anies berkontestasi di Pilkada karena ulah Mulyono dan gengnya. Ternyata, setelah ditelusuri, Mulyono adalah nama kecil Joko Widodo. Ono secara belak-belakan kemudian menyebut Anies dihambat oleh sejumlah pihak agar tidak bisa mencalonkan diri di Pilkada Jabar 2024. DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia bagian dari relawan Gibran Rakabuming Raka mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan akademisi Rocky Gerung. Rocky Gerung dilaporkan atas tudingan penyebaran isu hoaks bahwa wakil presiden terpilih itu kerap menerima uang dari Menteri Pemerintahan Joko Widodo setiap hari Sabtu. Ketua Foksi Muhammad Natsir Sahid mengatakan pihaknya bersama aktivis telah membuat laporan polisi melalui SPKT pada hari ini Sabtu, 7 September 2024. Menurutnya, apa yang ditudingkan Rocky Gerung sebuah narasi yang seolah-olah ingin mengamputasi kepercayaan publik terhadap Gibran. Natsir menyebut laporannya masih dalam tahap pengkajian dari pihak Polda. Dia menjelaskan dalam delik secara unsur pidana memenuhi. Namun secara teknis pelaporan masuk ke pasal 310 dan 311 sehingga harus Gibran yang melaporkan langsung. Dia menambahkan akan segera melakukan somasi kepada Rocky Gerung untuk mengklarifikasi pernyataannya kepada publik bahwa apa yang disampaikan tersebut tidak benar. Sebelumnya, akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung menuding Gibran Rakabuming Raka kerap menerima jatah uang dari menteri sang ayah, Presiden Jokowi. Uang tersebut, diungkapkan Rocky Gerung, diberikan para menteri kepada Wapres terpilih setiap hari Sabtu. Hal itu terungkap ketika Rocky menjadi narasumber dalam acara debat di salah satu stasiun TV swasta pada Selasa, 3 September 2024. Ia awalnya membantah bahwa kritikan yang selama ini dilontarkan ke Jokowi karena didasari kebencian. Ia mengklaim hubungan Jokowi dengan dirinya baik-baik saja. Bahkan, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, datang sendiri ke rumahnya untuk minta dikritik. Kepada Gibran, Rocky tidak hanya mengkritiknya, tetapi juga adik mertuanya, Bobi Nasution. Dalam pertemuan di rumahnya itu, Gibran sempat bercerita bahwa setiap Sabtu, menteri mendatanginya dan memberikan uang. Mendengar pengakuan Gibran, Rocky mengkritiknya sebagai seorang koruptor. Ahmad Sahroni resmi menjabat Ketua Tim Sukses Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta tahun 2024. Bendahara Umum Partai Nasdem tersebut